Juara Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Ini rahasia juara Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Ini rahasia juara Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Ini rahasia juara Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Ini rahasia juara Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Ini rahasia juara Kiano, Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan media, blogger, tamu undangan, Ibu Prima dan juga peserta di acara Cegah Stunting dan dampak negatifnya terhadap perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak Prima dengan 9 AAE dan tinggi DHA. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, kami ingin mengingatkan kembali bagi kepada seluruh peserta untuk mengisi form registrasi dari link yang telah kami kirimkan di chat room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang tentunya kami ucapkan kepada seluruh narasumber kita pada hari ini.
Selamat datang kepada seluruh peserta tentunya, dan yang pasti Bapak dan Ibu dari Frisian Flag Indonesia, perwakilan dari PT Indomarko Prisma Tama, para blogger dan juga rekan-rekan media, serta para Ibu Prima yang sudah hadir pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Wiwit Salman dan saya yang akan memandu acara kita pada hari ini. Senang sekali tentunya saya bisa punya kesempatan juga untuk bisa hadir dan pastinya belajar banyak ya. Dan juga memandu acara cegah stunting dan dampak negatifnya terhadap perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak prima dengan 9 AAE dan tinggi DHA. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual dulu dong biar semangat. Walaupun semuanya tidak bisa berkumpul, tapi kita sudah bersama-sama secara virtual dan semoga yang hari ini hadir tentunya dalam keadaan sehat. Dan saya juga informasikan bahwa semua yang hadir pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat, dan juga sebagai informasi, pengisi acara dan seluruh kru yang bertugas di studio hari ini telah divaksin dan melakukan tes COVID-19 dengan hasil tes negatif. Hari ini juga kita akan mengajak kepada seluruh peserta untuk mendengarkan beberapa informasi tentunya mengenai isu stunting. Bagaimana sih cara mengoptimalkan perkembangan otak dan juga tumbuh kembang anak kita. Serta nanti kita akan bersama-sama juga menyaksikan peresmian program Posyandu online dan offline dari Frisian Flag Indonesia. Dan bicara seputar kondisi stunting di Indonesia pada saat ini, Frisian Flag Indonesia sebagai produsen produk bernutrisi berbasis susu tentunya senantiasa melakukan berbagai inovasi dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Dan juga ingin berperan aktif membantu pemerintah untuk mengurangi angka stunting dengan berbagai cara. Salah satunya diantaranya dengan meningkatkan literasi, perbaikan gizi untuk keluarga Indonesia, dan menyediakan produk-produk susu yang berkualitas tinggi seperti Frisian Flag Prima Grow dengan kandungan 9 asam amino esensial AAE lengkap dengan DHA 4 kali lebih tinggi. Dan juga menghadirkan program Posyandu online dan offline yang nantinya lebih detailnya akan disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini. Menarik sekali tentunya. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang telah hadir. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Andrew F. Saputro as Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Selamat pagi Pak Andrew. Selamat datang juga kami ucapkan. Senang sekali bisa bertemu nih walaupun tidak secara langsung. Selamat datang kepada Prof. Dr. Rini Sekartini, SPAK, dokter spesialis anak pakar tumbuh kembang. Prof. Rini sehat selalu. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama dengan kami Ibu Pratiwi Rosani as kategori Marketing Manager PT Frisian Flag Indonesia. Dan tentunya Bapak Purwanto Wahyudi, Marketing Microeconomics Project Eksekutif Indomaret. Selamat pagi Pak Pur. Dan yang pasti ini juga yang ditunggu-tunggu. Selamat datang kepada Ayah Baim Wong dan juga Ibu Paula Verhoeven, keluarga Prima Frisian Flag Prima Grow yang nantinya akan bergabung bersama dengan kita. Seru sekali tentunya ya. Dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk mengundang untuk bisa memberikan sambutannya kepada Bapak Andrew F. Saputro, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Suara saya terdengar ya? Ya. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan saya atas nama manajemen dan segenap keluarga besar Frisian Flag Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Rini Sekartini. Selamat pagi Prof. Kemudian Pak Purwanto Wahyudi dari PT Indomarko atau Indomaret ya, Pak Purwanto ya, lebih terkenalnya gitu ya. Kemudian kepada Mbak Pratiwi atau Mbak Tiwi dari Frisian Flag Indonesia. Kemudian kepada ini Pak Sutri ini ya, Pak Sutri atau pasangan suami istri Mas Baim Wong dan Mbak Paula Verhoeven, selamat pagi. Dan juga kepada seluruh teman-teman dari media, teman-teman dari bloggers dan juga seluruh keluarga Prima yang hadir pada acara pagi hari ini.
Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan bisa selalu aktif dalam kondisi apapun. Itu suatu kata kunci yang tepat saya rasa pada saat seperti ini ya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, Frisian Fact Indonesia hari ini kami kembali mengadakan acara online gathering yang secara khusus acara ini diselenggarakan untuk meresmikan program Posyandu online dan offline. Dan juga kita ingin memberikan beberapa pemaparan dan juga informasi mengenai sebuah isu yang sangat penting yaitu tentang stunting. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan gizi, terutama gizi kurang dan juga kita juga sudah kerap mendengar Oke, Bapak Andrew, mungkin jaringannya ya lagi ada masalah. Nanti kita akan kembali untuk bisa mengundang tentunya Bapak Andrew F. Saputro yang baru menyapa kita semua. Lagi kita connect kembali. Mohon maaf terputus ya. Kita coba panggil kembali. Pak Andrew, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Semoga seluruh rangkaian acara kita nanti diberikan kelancaran ya dari sinyal, dari seluruh urutan acaranya. Pak Andrew? Mohon maaf, kita lagi coba kembali untuk terhubung. Sepertinya sudah ya. Kepada seluruh peserta, tentunya nanti dari rangkaian acara kita pada hari ini akan banyak informasi, akan banyak juga pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kami pada hari ini. Oke, nanti kita akan coba terhubung kembali dengan Pak Andrew. Tapi kita akan langsung saja, kita akan undang dulu di sini Profesor Dr. Rini Sekartini, SPAK, dokter spesialis anak pakar tumbuh kembang, untuk bisa menyampaikan materi nih yang terkait dengan pemenuhan gizi anak di Indonesia dalam upaya mencegah stunting. Jika para peserta nanti ingin mengajukan pertanyaannya, boleh ya mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti bisa langsung dijawab sama Prof Rini kapan lagi ya kan, dapat kesempatan untuk bisa curhat, boleh tanya-tanya langsung tentang materi kita pada hari ini. Untuk Prof Rini, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Louis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia, terutama dari Frisian Fact Indonesia yang mengundang saya pada pagi hari ini untuk berbagi informasi ya atau pengetahuan terkait masalah kesehatan anak yang mungkin belum habis-habisnya selesai dibahas ya. Selalu ada hal yang menarik kalau kita bicara mengenai stunting ya. Sebelumnya saya izin share dulu apa yang akan saya sampaikan. Ya. Oke, ini hal yang akan saya sampaikan di sini. Ada para media dan juga blogger ya yang akan sedikit mendengarkan penjelasan saya mengenai stunting dan bagaimana upaya pencegahannya. Dan kita juga harus waspada mengapa harus dicegah, karena ada dampak negatifnya baik terhadap pertumbuhan fisik dan juga perkembangan anak pada umumnya ya. Dan nanti sedikit dibahas mengenai peran asam amino esensial dan DHA ya. Jadi kalau bicara mengenai stunting, mungkin para media atau blogger sudah tahu stunting itu seperti apa ya. Bahkan kadang-kadang sering disebut, oh kamu sih stunting ya, padahal belum tentu loh ya. Jadi jangan juga langsung menjudge bahwa anak itu mengalami stunting. Istilah stunting mudahnya disebut kerdil gitu ya, atau istilahnya pendek. Tetapi tidak semua pendek itu stunting ya. Tapi kalau stunting itu sama dengan pendek, tapi tidak bisa dibalik ya. Pendek tidak pasti stunting. Jadi kata-kata stunting itu adalah kondisi suatu gagal pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dalam hal ini parameternya tinggi badan, terutama di bawah usia 2 tahun, yang disebabkan oleh masalah gizi
yang sifatnya jangka panjang atau kronis ya. Nah, di sini selain masalah pertumbuhan, dampak jangka panjang terhadap stunting adalah gangguan perkembangan, termasuk perkembangan kognitif ya. Jadi anak yang mengalami stunting pernah mengalami masalah asupan nutrisi secara kronis ya. Kemudian disertai di sini tulis repeated infection ya. Jadi ada episode infeksi berulang. Infeksinya nggak berat tapi sering ya. Salah satu yang diidentifikasi infeksi yang terbanyak menyebabkan stunting adalah masalah infeksi di gastrointestinal ya. Selain itu masalah stunting atau asupan nutrisi yang kurang bisa juga disebabkan oleh masalah psikososial termasuk masalah kurangnya stimulasi ya. Nah, bagaimana kita mengetahui anak itu pendek atau anak itu stunting? Kita harus menggunakan parameter pengukuran pertumbuhan, berat badan terhadap umur dan tinggi badan terhadap umur. Kita menggunakan kurva WHO ya sampai usia 5 tahun. Nah, kurva tersebut bisa para orang tua temui di buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak ya. Mungkin para blogger dan para media tahu yang warnanya pink, itu namanya buku KIA ya. Jadi mengapa stunting perlu diperhatikan ya? Karena kalau kita lihat data nasional di Indonesia, sebenarnya stunting itu masalahnya bukan hanya di Indonesia ya, di negara lain juga mengalami. Nah, di data di Indonesia di sini ada beberapa survei tahun 2019 ya. Ini stuntednya itu 27,7% ya. Nah, sekarang sedikit mulai menurun ya, walaupun masih di atas 20%. Di data survei gizi nasional itu 24,4%. Ini stunted. Tapi selain stunted, ada juga masalah gizi balita yang lain, yaitu wasted atau anaknya kurus dan underweight ya. Underweight itu biasanya dikaitkan dengan masalah gizi yang kurang maupun gizi yang buruk ya. Nah, kalau dilihat di mana saja sih daerah yang paling banyak mengalami stunting ya atau stunted, di sini petanya terlihat jelas. Yang merah itu yang angkanya tinggi ya, sampai di hampir mencapai 40%. Kalau dilihat Jawa prevalensinya 20 sampai 29%. Yang hijau sedikit ya. Ini mungkin Lampung nih ya, sama Kepulauan Bangka Belitung, mungkin karena orangnya juga sedikit ya, jadi jumlahnya sedikit. Tapi di daerah timur, Nusa Tenggara itu cukup tinggi. Ya. Kemudian kita bandingkan dari tahun ke tahun, Kementerian Kesehatan memiliki data Riskesdas, riset kesehatan dasar ya. Di sini tahun 2007, 2013, dan terakhir Riskesdas itu 2018 ya. Alhamdulillah sih angkanya mulai menurun ya. Dari tadinya 36 menjadi 30,8% ya. Sedangkan data survei tahun terakhir yang 2021, data SSGI itu sekarang sudah mencapai totalnya 24,4% ya. Sedangkan ini dibagi lagi severe yang stunting dan ini yang stuntingnya masih ringan ya. Tapi keseluruhannya 24,4%. Suatu angka yang tinggi ya kalau di atas 20%. Nah, gambar ini memperlihatkan kita sering bilang apa sih lingkaran setan ya. Stunting itu mulai dari mana nih kita mau mencegahnya ya? Dari bayi baru lahir, apa sejak ibu hamil ya. Karena lingkarannya nggak ada yang terputus nih. Kita mau memutuskan kapan? Dewasa yang sudah mengalami stunting ya atau mengalami gizi kurang atau gizi buruk, sebelum dia hamil harus diperbaiki dulu asupan nutrisinya ya. Dan salah satu yang bisa membantu untuk asupan nutrisi adalah susu ya. Jadi dewasa terutama perempuan itu susu itu penting juga diminum ya, supaya pada saat dia hamil bayinya lahir dengan gizi yang baik ya, berat badan lahir bagus, kemudian tinggi badannya normal ya. Dengan begitu selanjutnya diharapkan anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Tapi bisa juga nih ibu hamilnya baik ya. Kemudian selama masa neonatus sebulan pertama atau selama 2 tahun pertama kehidupan sering mengalami infeksi ya. Mungkin kebersihannya tidak baik, sumber masukan makanannya kurang adekuat. Bisa yang tadinya lahir 3 kilo pada usia 1 tahun
beratnya hanya 6 kilo. Kemudian mulai ada perlambatan penambahan tinggi badan, ya. Jadi yang terbaik kita memang dalam setiap kurun usia anak kan usianya panjang ya, dari bayi baru lahir sampai usia dari konsepsi sampai usia 18 tahun. Jadi itu harus benar-benar dikawal untuk terjadi pencegahan stunting supaya tadi angka stuntingnya makin lama akan makin menurun ya. Jadi penyebabnya tadi sudah saya sampaikan. Pertama asupan nutrisi yang kurang ya, masalah gizi, kemudian infeksi kronis ya. Infeksinya nggak berat-berat tapi sering berulang. Jadi itu juga harus diatasi dengan baik ya. Nah untuk asupan makanan yang biasanya terkait dengan stunting adalah protein ya, di mana di dalam hal tersebut ada juga kandungan asam amino ya. Kemudian di masa kehamilan ibunya asupan nutrisinya tidak baik. Jadi sejak dalam kandungan janinnya sudah mengalami hambatan pertumbuhan ya. Satu lagi yang bisa mempengaruhi kemungkinan stunting adalah masalah psikososial ya, dan termasuk juga kondisi stres pada ibu hamil ya. Nah, ini ada satu penelitian yang menarik ya dikaitkan dengan asam amino mengenai penelitian oleh Semba tahun 2016 ya, yang mendapatkan bahwa anak yang pendek memiliki konsentrasi asam amino yang lebih rendah. Di sini ada 9 asam amino esensial ya. Namanya seperti ini ya, ada triptofan, isoleusin ya. Leusin nggak usah dihafalin ya. Pokoknya ada 9 asam amino esensial. Jadi kalau Bapak Ibu para media ataupun para blogger bisa melihat ini di setiap kandungan susu ya. Kemudian dilihat dan ternyata pada anak stunting itu kandungannya lebih rendah dibandingkan pada anak normal ya. Memang kandungan ini jarang kita lakukan penelitian karena untuk meneliti asam amino ini harganya mahal ya. Jadi penelitiannya tidak terlalu banyak. Kemudian ini adalah salah satu penelitian yang cukup menarik ya dan baru saya temui tahun lalu ya. Ini mengenai faktor yang terkaitan dengan anak stunting. Kemudian ini di West Java ya, di daerah mungkin daerah bukan urban ya, daerah rural. Di sini angka stuntingnya cukup tinggi ya, usia 6 bulan sampai 59 bulan itu 40,5% ya. Dan yang terkait dengan kejadian atau faktor risiko stunting adalah satu adalah tidak mendapatkan ASI eksklusif ya, dan yang kedua adalah pemberian MPASI yang tidak adekuat ya. Nah, ini untuk dampak jangka panjang yang perlu amat sangat kita khawatirkan bahwa ternyata anak yang normal dibandingkan dengan anak stunting otaknya juga beda ya. Ini kita lihat anak normal ya, serabut sarafnya banyak. Kemudian masing-masing saling berhubungan ya. Ini yang hitam-hitam tengah ini adalah sel-sel saraf. Yang panjang-panjang ini serabutnya. Dan ini kalau anak stunting serabut-serabut sarafnya juga tidak saling berhubungan. Jadi banyak anak stunting juga yang mengalami keterlambatan perkembangan, baik ranah motor kasar, motor halus, bicara bahasa, dan juga sosial, termasuk perkembangan kognitif. Ya. Jadi dampak jangka panjang selain tadi kemampuan kognitif yang berkurang, anak juga mudah sakit, ya. Kemudian fungsi-fungsi perkembangan lainnya juga akan mengalami hambatan. Dan juga nanti pada saat dewasa, anak yang stunting memiliki resiko lebih tinggi terhadap kejadian yang disebut non-communicable disease ya, seperti penyakit kencing manis ya, hipertensi dan juga obesitas ya. Jadi dampaknya itu cukup panjang sampai dewasa bisa mengalami dampaknya terhadap kejadian stunting pada 2 tahun pertama kehidupan ya. Jadi selalu slogan pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Jadi bagaimana pencegahan selain asupan nutrisi, ada sanitasi, pola asuh ya, termasuk menjaga kesehatan mungkin pasangan muda ya, catin atau calon pengantin karena kita tidak tahu kapan pengantin itu akan hamil ya. Kemudian setelah lahir berikan ASI eksklusif, MPASI yang tepat waktu, terutama kandungan protein harus diperhatikan. Jadi jangan hanya dikasih buah-buahan sama sayur-sayuran ya. Nah, salah satu sumber protein lain selain daging, ikan adalah susu ya.
Jadi kalau saya sampaikan kepada mungkin pasien-pasien saya, susu itu hukumnya wajib untuk anak. Sampai kapan? Sampai 18 tahun, sampai selesai masa anak, ya. Jadi jangan lupa juga perhatikan kebersihan anak dan lingkungan dan pantau tumbuh kembangnya menggunakan buku KIA. Tadi saya mungkin nanti ada aplikasi baru ya dari yang akan di launching, mungkin bisa juga memantau tumbuh kembang, nanti bisa digunakan ya. Jadi sebagai ringkasan, sampai saat ini stunting masih merupakan masalah gizi pada anak-anak di Indonesia, dan untuk stunting sendiri selain kondisi malnutrisi, ada penyakit infeksi kronis ya yang merupakan salah satu penyebabnya. Jadi infeksinya harus diatasi, bukan hanya diberikan makan ya. Dan kita harus ingat bersama bahwa pencegahan ini merupakan langkah yang terbaik dan penting kita harus memantau tumbuh kembang secara berkala pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Rini atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali tentunya buat kita semua, jadi nambah wawasan ya mengenai pemenuhan gizi untuk anak di Indonesia. Oke, sebelumnya kita akan lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan langsung saja apabila ada yang mau bertanya nih kepada Prof Rini, sekarang waktunya kita akan buka sesi tanya jawab ya Prof ya. Untuk pertanyaan pertama sudah ada, kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya datang dari Citra Cahyanti, Cica Citra. Usia anaknya adalah 1 tahun, pertanyaan tentunya untuk Prof. Gimana nih Prof membedakan stunting atau genetik? Wah ini kayaknya mewakili pertanyaan saya juga. Keturunan karena ayah dan ibu juga kecil, jadi anak saya kenaikan berat badannya melambat. Bahkan cenderung tidak naik di usia 10 bulan ke 12 bulan. Apakah itu stunting Prof? Silakan Prof Rini untuk menjawab. Jawabannya belum tentu stunting ya, karena yang disampaikan tadi berat badan. Jadi kalau stunting itu tadi parameternya kembali adalah tinggi badan, ya. Tinggi badan ya. Kaitannya dengan stunting. Tapi kalau berat badan tadi kenaikannya memang melambat. Memang kalau usia 9 bulan ke 12 bulan, emang kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Mungkin 100 sampai 200 gram per bulan, dan nggak jadi 1 kilo lagi per bulan. Dan kalau tadi faktor genetik, memang ada anak yang memang pendek karena faktor genetik itu is okay, itu bukan stunting ya, itu ya, faktor pendek tapi karena pengaruh faktor genetik, jadi itu nggak masalah. Ya? Oke Prof, terima kasih jawabannya. Jadi jangan panik dulu ya, nggak masalah, sekali lagi cek lagi tingginya, dan tadi kenaikan untuk berat badan pun tidak sebesar sebelumnya ya, jadi nggak sampai per kilo nambahnya gitu ya dok ya kalau udah usia 1 tahun. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada lagi ternyata, kali ini datang dari Ibu Kholifatun Nisa @kh.nisa20. Usia anaknya di sini belum diinformasikan, tapi pertanyaannya, apakah stunting setelah usia 2 tahun sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan masih bisa diperbaiki nggak Prof? Silakan untuk menjawab. Ya, kalau diperbaiki masih bisa ya. Masih ya? Tetapi tidak optimal karena setelah 2 tahun tinggi badan anak itu selain faktor nutrisi yang berpengaruh juga adalah hormon pertumbuhan. Jadi biasanya anak 2 tahun kita harus perhatikan juga kebutuhan tidurnya karena hormon pertumbuhan itu erat kaitannya dengan tidur anak pada saat malam hari. Jadi kalau anak tidur malamnya tidak bagus pada malam hari, itu bisa mempengaruhi pengeluaran growth hormone yang berhubungan dengan tinggi badan. Jadi tetap dapat diperbaiki, tapi memang tidak seoptimal. Mungkin range-nya kan kalau tinggi badan potensi ya ada range ukuran. Nanti 18 tahun anaknya tingginya 152 sampai 165. Nah, mungkin dia ngambilnya yang rendah 152. Nggak ngambil yang tinggi. Tapi it's okay, itu masih sesuai dengan potensi genetiknya.
Oke, terima kasih ya Prof. Oh, jadi waktu tidur juga pengaruh ya untuk pertumbuhan anak, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi belajar lagi nih saya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan terakhir nih, sepertinya masih ada. Coba kita cek ya. Kali ini datang dari Ibu Devita Wulansari @dvitasari26. Usia anak 2 tahun 10 bulan nih Prof. Apakah anak pendek sudah pasti stunting? Oh, pertanyaannya tentang tinggi badan ya. Apa pengaruhnya dengan asupan nutrisi atau keturunan? Banyak yang peduli nih tentang pertanyaan ini nih sepertinya. Silakan Prof. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pendek tidak sama dengan stunting, ya. Oke. Jadi kalau anak pendek kita harus cek dulu berat badannya bagaimana, kemudian kita evaluasi apakah ada infeksi kronis atau tidak. Tapi kalau stunting pasti pendek, ya. Nah, salah satu faktor yang erat kaitannya adalah kebutuhan nutrisi, ya. Di sini ada di kolom chat ada juga yang menanyakan tentang anak yang alergi nggak bisa makan protein gimana? Risiko dari Ibu Mirna ya, Ibu Novarti ya. Jadi memang salah satu komponen nutrisi yang penting untuk pencegahan stunting adalah protein ya. Protein hewani memang banyak nih, banyak jenisnya. Yang masalah kalau anak itu alergi makan ayam alergi, daging alergi, ikan alergi, susu alergi. Nah, itu risiko kejadian stunting memang tinggi ya. Bagaimana dengan protein nabati? Boleh diberikan, tapi kan nilai kandungan protein nabati tidak setinggi protein hewani ya. Tapi biasanya dari seluruh makanan yang alergenik itu ada satu yang gejalanya tidak terlalu berat ya. Biasanya daging merah itu jarang menyebabkan alergi ya. Itu mungkin bisa diberikan dalam porsi yang sedikit demi sedikit ya. Jadi tadi asupan nutrisi selain protein yang harus diperhatikan, tapi kebutuhan kalori keseluruhannya juga harus diperhatikan ya. Jadi anak itu ada hitungannya tuh kebutuhan kalori. Misalnya sampai 2 tahun itu kebutuhan kalorinya antara 100 sampai 110 kalori per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya 10 kilo, kebutuhan kalori sehari adalah 1000 kalori. Nah, itu yang harus dihitung oleh para orang tua. 1000 kalori itu dapat dari mana saja? Dari makanan 3 kali sehari, dari susu berapa kalori? Nah, itu harus dihitung. Belajar menghitung kalori itu bisa dipelajari ya. Kalau di searching juga bisa. Ada juga beberapa resep makanan MPASI terutama yang sudah tertulis ini MPASI buatnya seperti ini, 1 mangkok ini sama dengan berapa kalori. Jadi ibu bisa mengantisipasi kebutuhan kalori anak. Jadi jangan lupa menghitung kebutuhan kalori secara keseluruhan ya. Jangan hanya menghitung proteinnya saja. Ya. Oke Prof, jadi nih sebagai orang tua nih harus belajar juga menghitung kalori ya untuk anak kita kebutuhannya seperti apa. Oke, ini Prof pertanyaannya sebenarnya banyak banget, seluruh peserta nih antusias. Kita bacakan lagi boleh, ada pertanyaan tambahan ini dari media juga, dari blogger, saya akan bacakan satu-satu ya Prof ya. Oke, silakan. Ini dari Intan, dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ada alternatif bagi ibu hamil jika ia intoleransi laktosa? Gimana Prof? Kan kalau susu, intoleransi laktosa itu dari susu ya. Jadi ibu hamil makan protein aja, protein hewani ya dari daging, ikan, dan juga ada susu sebenarnya dari almond ya. Itu juga almond itu proteinnya juga cukup baik ya. Jadi tapi pelengkap tetap yang dimakan kebutuhan protein dari hewani dan nabati juga diprioritaskan. Susu kalau untuk ibu hamil sebagai pelengkap ya untuk mencukupi kebutuhan protein. Proteinnya pastinya ya Prof. Terima kasih. Selanjutnya dari blogger nih. Ira yang bertanya bagaimana cara memilih susu yang baik untuk mencegah stunting pada anak. Dan dosisnya berapa banyak nih Prof? Ya susu sih kalau saya lihat-lihat pada umumnya kandungannya sama ya. Tapi boleh dilihat nanti oleh para ibu dan ayah bunda. Apa aja sih isinya ya dilihat. Kalau beli susu jangan cuma kardusnya aja, isinya dibaca ya, dibaca isinya. Dan untuk jumlahnya kalau dilihat kan di atas 1 tahun makanan keluarga itu yang utama. Jadi susu sebagai pelengkap di atas 1 tahun cukup 500 cc.
Tidak boleh juga anak 3 tahun minum susu 1 liter, nanti dia nggak makan ya. Karena susu saja juga tidak memenuhi kebutuhan anak. Tapi kalau bayi 6 bulan, memang makanannya cuma susu ya, ASI, atau kalau ibunya tidak bisa memberikan ASI secara adekuat, ditambahkan susu formula. Jadi susu itu harus dikonsumsi minimal 500 cc di atas 1 tahun. Oke, di atas 1 tahun minimal 500 cc ya Prof ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari blogger adalah pertanyaan dari Ratna Dewi. Apakah anak obesitas bisa berpotensi stunting? Lalu untuk anak yang terkena COVID-19, apakah bisa menyebabkan stunting, Prof? Saya baca jawab dulu yang kedua ya. Nah, COVID itu penyakitnya namanya akut ya, infeksi akut. Jadi sebenarnya virus COVID itu seperti virus-virus influenza lainnya, tapi ini variannya virus COVID ya. Jadi sifatnya akut. Kalau dia sudah baik, dia harus ada perbaikan dalam appetite, nafsu makan ya. Anaknya kembali seperti anak yang mengalami flu. Jadi pasti tidak menyebabkan stunting. Nah, anak obesitas bisa stunting, dia tidak stunting karena dia tidak mengalami malnutrisi, tapi dia bisa perawakan pendek, ya. Jadi itu yang harus dilihat. Tapi ternyata waktu lahir memang panjang lahirnya 45, berarti potensi genetiknya dari awal memang rendah. Kita lihat lagi orang tuanya bagaimana tinggi badannya, ya. Ternyata orang tuanya semampai ya, semeter tidak sampai. Nah itu jadi kita harus lihat. Oh orang tuanya segini. Ya udah, berarti itu genetiknya, ya. Jadi jangan mengharapkan setinggi siapa ya pemain basket kalau orang tuanya ya adanya segitu gitu ya. Jadi harus kita kembalikan dengan potensi genetik. Oke Prof, jadi nggak boleh ngarep terlalu tinggi ya, lihat dulu orang tua genetiknya seperti apa. Ada lagi nih pertanyaannya dari Faizah di Asian Parent. Selain berdampak pada pertumbuhan, bagaimana dampak stunting untuk perkembangan otak? Silakan Prof. Ya, kalau dilihat pada anak-anak yang stunting, terutama di bawah 2 tahun pertama kehidupan, itu terkait dengan perkembangan pesat dari susunan saraf pusat ya. Memang kalau ditarik lagi, otak itu sebenarnya berperan atau bertumbuh dan fungsi-fungsinya sudah mulai terjadi sejak dalam kandungan ya. Begitu lahir berat otak itu hampir mendekati 80% berat otak dewasa ya. Bukan 80%, 60% ya. Nanti setelah 2 tahun ditambah lagi. Nah, bisa dibayangkan kalau anak yang stunting karena adanya malnutrisi, kemudian ada infeksi kronis, asupan makannya kurang, pasti kebutuhan nutrisi untuk otaknya juga kurang. Bisa mengalami dampak terhadap perkembangan, termasuk perkembangan otak. Ya, otak kan mengendalikan seluruh fungsi perkembangan. Jadi anak yang stunting ada yang mengalami keterlambatan motor kasar, ya, ada yang mengalami keterlambatan bicara, atau semuanya tidak terlambat, tetapi tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Ya, itu bisa terjadi. Apalagi anak-anak stunting kadang-kadang disertai kekurangan zat besi, ya, kekurangan mikronutrien lain, sehingga mungkin ya mengalami juga anemia defisiensi besi. Ya. Jadi pasti banyak masalah di perkembangan otak kalau tidak ditangani dengan baik. Oke Prof, pertanyaannya nih benar-benar semuanya terjawab. Jadi gak hanya berdampak pada pertumbuhan saja ya Prof ya, tapi juga perkembangan otak. Ini sebenarnya pertanyaannya semua sudah saya bacakan, tapi saya mau bertanya untuk diri saya sendiri, boleh gak sih Prof? Kapan lagi ya? Sebagai ibu dari 2 anak juga, saya nih sebenarnya saya punya masalah yang setipe nih sebenarnya Prof. Anak saya ini mungil-mungil, yang kakaknya sudah 11 tahun badannya juga mungil, perempuan yang adiknya juga 5 tahun mungil, dan sering sekali dapat pertanyaannya, makannya yang banyak dong, dari keluarga, dari makannya yang banyak, makannya udah banyak gitu Prof ya. Cuman mungkin sarapan sih Prof, ini anak-anak saya ini suka sekali kayak menunda untuk sarapan, males karena tidurnya mungkin bangunnya siang atau seperti apa.
Jadi nih pertanyaan saya sebenarnya gimana mengetahui apakah berat badan masih ragu gitu pertambahan berat badan anak saya ini kayak anak-anak lain tuh lebih besar, lebih tinggi, anak saya mungil-mungil. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu untuk selain solusinya menambah berat badan dengan memberikan nutrisi yang baik buat anak, susu tentunya yang terbaik juga. Apalagi sih Prof kira-kira yang dilakukan orang tua jadi kayak ngerasa wah anak lain lebih tumbuh besar, lebih tinggi apalagi di saat pandemi ini makin besar-besar ketemu teman-teman ya. Sementara anak saya masih mungil aja nih Prof. Boleh cerita nggak Prof? Bisa dibantu nih pengalaman curhat saya? Kalau mungil itu apakah konotasinya dia lebih pendek di antara anak-anak yang lain atau dia lebih kurus ya? Lebih kurus Jadi sih kalau Prof. lebih kurus ya. Mhm. Nah kita cek dulu, kita ukur dengan benar ya Ya. berat badan dan tinggi badan. Kemudian kalau anak 11 tahun biasanya kita pakai kurva yang lain ya. Iya. Nah kita kadang-kadang prediksi orang tua yang disebut mungil ternyata kalau diplot oh normal dua-duanya, berarti pembandingnya yang salah ya. Oh Mungkin gitu. pembanding obesitas ya. Nah, sehingga anaknya kelihatannya kecil di tempat dibandingkan temennya. Ternyata Iya, temennya bener. kalau di plot ternyata dia obesitas. Berarti yang masalah dia, bukan anak. Prof Rini ini nyenengin ya, kayaknya jawabannya menenangkan hati ibu. Jadi kalau dilihat dari sisi makan normal. Ya, karena kadang-kadang orang tua itu salah membandingkan. Nggak usah orang lain, kakak adik gitu ya. Iya, benar. Adiknya nih kurus banget. Ternyata setelah saya lihat yang salah kakaknya kegendutan ya. Iya benar. Dia harus berbalik kegendutan. Apalagi sekarang masa pandemi kan yang obesitas banyak sekali. Banyak sekali dan itu memang harus diatasi ya. Nah, mungkin anak yang Mbak Wiwit normal kalau di plot. Coba di plot nanti di kurva. Kalau anak besar kurvanya CDC and CDC ya. Kalau yang besar bukan ya. kurva WHO. Ya. Prof, Yang terima kecil kasih kalau sekali. Jadi sebenarnya Ya. kekhawatiran orang tua nih mengenai pertumbuhan anak juga kembali lagi harus dihitung dan dilihat juga ya. Dengan tidak memprediksi, wah kayaknya anaknya stunting nih karena badannya kecil atau pendek. Nggak seperti itu ya hitungannya ya Prof ya. Betul. Terima kasih sekali lagi ya Prof. Ini di sini semuanya sangat happy sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak dan juga sudah dijawab. Tapi kita minta Prof Rini untuk tetap berada di tempat karena kita mau foto bersama tentunya. Sharingnya terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kita akan mengundang untuk bisa berfoto bersama tentunya Pak Andrew, Ibu Tiwi. Di sini Pak Purwanto juga kami undang dan sudah bergabung sepertinya Ayah Baim dan juga Ibu Paula. Wah, kita ajak juga untuk bisa melakukan foto bersama. Hai. Selamat pagi. Keluarga Prima, Frisian Flag. Hai. Halo Bapak. Hai semuanya. Senang banget loh Ayah Baim dan Ibu Paula sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol nih pengen nanya-nanya tentang Kiano dan juga Kenzo yang makin lucu. Kita foto bareng dulu boleh ya? Ayo boleh. Udah biru-biru nih, udah keren banget nih. Oke kita foto dulu ya. Oke siap? Senyum ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak Pur senyumnya luar biasa nih. Sekali lagi dong fotonya. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Wah senang banget, terima kasih sekali lagi ya. Prof Rini makasih banyak yang sudah memberikan banyak ilmu sama kita pada hari ini dan juga sharingnya. Kita masuk ke inti acara nih. Tentunya kepada seluruh peserta kami akan mempersilahkan kepada Bapak Andrew yang tadi terpotong ya pada saat memberikan sambutan. Kita coba kembali untuk bisa memberikan sambutan di acara kita pada pagi hari ini. Pak Andrew kami persilakan. Oke, Mbak Wiwit bisa dengar suara saya ya. Sorry tadi ya, kepotong teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kan? Aman ya, aman ya. Baik. Aman. Baik, tadi sepertinya terima kasih Prof Rini tadi sudah menyampaikan paparannya. Jadi saya tidak akan banyak bicara mungkin tentang stunting, tapi saya akan hanya melanjutkan saja bahwa kami Frisian Flag Indonesia, kami berkomitmen teman-teman semuanya, bagaimana kami ingin membantu pemerintah ya, terutama meningkatkan literasi tentang kesehatan dan terutama tentang bagaimana kita bersama mengurangi angka stunting. Ya, ada beberapa inisiatif. Salah satunya yang ingin saya share di hari ini adalah
bersama dengan atau diprakarsai oleh Friesland Campina. Friesland Campina itu siapa? Itu adalah induk perusahaan kami, Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Belanda ya, Friesland Campina. Tapi kami tidak jual es krim ya, jadi namanya mirip. Jadi Friesland Campina itu adalah salah satu koperasi peternak sapi perah terbesar di dunia ya, yang berpusat di kantornya di Belanda. Jadi yang punya kita itu adalah koperasi. Dan Friesland Campina bersama juga Friesland Fact Indonesia kita mengadakan ini yang disebut dengan SINATS ya, itu bahasa yang atau jargon yang sering kita atau singkatan yang sering kita utarakan ke teman-teman semuanya. SINATS itu apa? Itu adalah kepanjangan dari Southeast Asia Nutrition Survey. Ini adalah sebuah studi yang sangat komprehensif mengenai gizi dan kesehatan yang dilakukan di 4 negara di Asia Tenggara ya. Selain Indonesia, ada Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jadi memang SINATS ini bertujuan untuk kita memberikan wawasan tentang status gizi anak-anak ya yang ada di 4 negara tadi. Nah, selain itu Friesland Fact Indonesia kami terus berinovasi ya, dan kami juga ingin dan terus berkomitmen menjadi mitra bagi seluruh orang tua bagaimana kita bisa bersama-sama menyediakan kebutuhan gizi yang berkualitas dan terjangkau. Ya, karena kami juga punya visi teman-teman semua ya, visi perusahaan kami yaitu disebut dengan Nourishing by Nature. Ada 3 pilar besar di situ, di mana saya secara mudah saya sebut ada 3 pilar, yaitu sehat, sejahtera, dan selaras. Dan Friesland Fact Indonesia hadir diantaranya, terutama untuk pilar sehat tadi, adalah melalui produk susu bubuk pertumbuhan Friesland Fact Primagro dengan kandungan 9 asam amino esensial yang lengkap, ya, dan juga DHA yang lebih tinggi. Dan Friesland Fact Primagro ini diformulasikan khusus dengan mempertimbangkan nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan anak-anak di awal kehidupannya. Dan selain itu juga untuk meningkatkan literasi orang tua akan gizi dan kesehatan anak melalui rangkaian program edukasi dan inovasi fitur digital yang terbaru, kami hari ini meresmikan Posyandu Online pada website ibudanbalita.com. Dan kami juga mendukung program Posyandu Offline di mana kami bermitra dengan PT Indomarko Prismatama ya, atau Indomaret. Yang melalui 2 platform ini, Bapak Ibu teman-teman semua, kami ingin terus ya berkolaborasi dan bermitra juga dengan seluruh pemangku kepentingan dan juga dengan orang tua agar kita bisa terus memantau perkembangan anak-anak kita dan memberikan akses ya tentang kesehatan yang lebih baik. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada seluruh keluarga di Indonesia ya, dalam upaya kita supaya lebih optimal kesehatan keluarga di Indonesia ini, perkembangan kognitifnya dan juga tumbuh kembang anak serta sudah pasti ya, serta menekan angka stunting di Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tahun ini Friesland Fact Indonesia masuk di usia yang ke-100 tahun ya. Dan kami ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk melaju kuat bersama sesuai dengan peranan dan keahlian kita masing-masing ya, dalam upaya meningkatkan status dan pemenuhan gizi keluarga Indonesia untuk menuju keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan selaras. Dan harapan kami ya melalui berbagai inisiatif dan kemitraan yang positif ini, kita semua ya dapat membantu meningkatkan literasi dan kembali kita memperbaiki gizi keluarga Indonesia ya melalui penyediaan produk-produk susu yang berkualitas. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat mengikuti acara ini. Dan kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Semoga kita bisa mendapatkan banyak ya hal positif di acara kita pada hari ini. Pak Indro jangan kemana-mana karena kita masuk ke acara inti kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan momen prosesi peresmian program Akademi Keluarga Prima yang merupakan inovasi fitur digital dari website ibudanbalita.com. Akademi Keluarga Prima ini merupakan platform posyandu online terbaru dari Friesland Fact Indonesia. Baiklah, untuk itu kita akan melakukan prosesi peresmian. Kami akan mengundang kembali Bapak Andrew, Ibu Tiwi, Ayah Baim dan juga Ibu Paula, serta Bapak Purwanto untuk bisa bersiap-siap untuk melakukan prosesi ini. Baiklah, semua sudah siap. Saat ini telah muncul di layar Zoom Bapak dan Ibu, ini ada icon panah ya. Nanti kita akan swipe untuk
Kita swipe dari bawah ke atas secara bersama-sama. Yes, betul, posisinya diatur terlebih dahulu. Di dekat sebelah kanan ya. Yes, arah panah dari kamera Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama, saya akan hitung countdown untuk prosesi launchingnya dengan arahan aba-aba dari saya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya kita foto dulu, kita abadikan momen ini dulu. Oke, semua sudah siap? Kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ayah Baim sama Ibu Paula senyumnya oke banget nih. 1, 2, 3. Smile. Terima kasih. Oke, sudah siap ya. Saya akan countdown dan hitung mundur ya untuk peresmian dan peluncuran aplikasi Akademi Keluarga Prima. Baiklah, saya akan hitung dari 3, 2, 1, swipe. Rahasia juara Kiano. Frisian Flag Prima Grow. Kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, nyangkut. Aha. Wah, pandang banget akal kreatifnya. Pinter Kak. Frisian Flag Prima Grow. Selamat, sekali lagi lucu banget tadi Kiano. Saya pengen ngucapin selamat sekali lagi kepada Frisian Flag Indonesia. Kita berikan tepuk tangan virtualnya dong. Telah resmi meluncurkan program Posyandu online dan offline-nya hari ini. Lucu sekali, aplikasinya bermanfaat dan melalui fitur baru Akademi Keluarga Prima. Semoga bisa memudahkan orang tua dengan memanfaatkan fitur-fitur utama. Seperti tadi dilihat ya, ada rapor tumbuh kembang Prima. Terus juga ada parenting style test. Tadi memudahkan Ayah Baim dan juga Ibu Paula ya. Dan ada emometer yang bisa dimanfaatkan dan memudahkan orang tua untuk bisa membantu pertumbuhan fisik dan perkembangan otak si kecil. Program Prima Nutri Posyandu juga dapat memberikan akses kesehatan yang lebih baik untuk memberikan edukasi kepada keluarga Indonesia. Nah, untuk bisa tahu lebih lanjut lagi nih untuk kepada seluruh peserta mengenai peran aktif Frisian Flag Indonesia dalam membantu pemerintah dan juga mengurangi angka stunting, kita akan mengundang para pembicara untuk bisa ngobrol-ngobrol dan ini mengenai tentunya peran aktif apa saja yang dilakukan oleh Frisian Flag Indonesia kerjasama dengan pihak eksternal dan juga kita akan mendengarkan secara langsung pengalaman dari public figure yang nantinya akan berbagi seputar tumbuh kembang si kecil. Wah, tumbuh kembang anak ini seperti apa ya? Nanti kita akan lihat sharingnya. Sebelumnya nih, saya informasikan kepada seluruh peserta. Kalau ada pertanyaan bisa kirimkan melalui chat room ya. Jadi bisa langsung nih dituliskan di chat roomnya. Jangan lupa menyebutkan nama dan asal media atau komunitasnya. Nah, akan ada 3 pertanyaan dari Ibu Prima yang nantinya akan mendapatkan hadiah berupa voucher 100.000. Nah, nanti juga akan saya bacakan satu persatu pertanyaan yang diajukan. Kami akan persilahkan tentunya 3 penanya pertama untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan dan dijawab langsung sama narasumber kita. Wah, senang sekali pastinya ya. Saya akan undang kembali tentunya untuk bergabung di sesi yang paling menyenangkan hari ini ngobrol-ngobrolnya. Yang pertama Ibu Pratiwi Rosani, apakah sudah bergabung? Ibu Tiwi. Semuanya. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Tiwi ini adalah dari kategori Marketing Manager PT Frisian Flag Indonesia yang akan kita sharing ya hari ini tadi ngobrol-ngobrol ya dengan seluruh peserta yang bergabung. Ada juga Bapak Purwanto Wahyudi, Marketing Microeconomics Project Eksekutif Indomaret. Pak Pur, semangat dari pagi ya. Oke, batiknya udah keren banget nih, udah biru nih. Pagi Mas Boim. Mau sapa-sapa dong, ada Mas Baim. Dan juga ada Ibu Paula, keluarga Prima Frisian Flag. Prima Grow, hai.
Apa kabar pagi hari ini? Aku boleh tanya-tanya dulu dong sama Ayah Baim dan juga Ibu Paula. Kalau pagi-pagi di suasana di rumah tuh gimana sih? Wah, gimana tuh? Ini ibunya nih, coba tanyain nih. Gimana Secara tuh? ya. Heboh, pagi-pagi Heboh heboh, kan? biasanya. Iya, heboh kan Keanu main. Iya. Karena kan Keanu tuh bangunnya pagi, Kenzo juga bangunnya pagi. Wah, jadi kita hebat. pagi-pagi tuh udah aktif. Iya, Jadi ibu pun bangunnya pagi dong. Iya, kita semua pagi nemenin papanya sarapan, terus mandi, sekolah gitu. Kalau Walaupun gitu-gitu online tapi aja tadi sih. suasana sebelum acara kita hari ini pasti heboh ya. Terima kasih loh sudah menyempatkan. Wah. By the way juga happy birthday ya buat Keanu, baru ulang tahun ya? Iya, Desember. Desember udah lama, ya. Oh kemarin acara apa itu ulang tahun? Heboh banget aku baca. Sebulanan lah, iya benar. Sebulan, baru sebulan. Enggak iya sebulan. Selamat ulang tahunnya. Yang kedua ya? Iya. Oke, sehat terus pastinya. Ini Amin, sebelum kita nanti doanya. ngobrol-ngobrol, di sini kan ada Ibu Tiwi nih. Kita ajak aja dulu Ibu Tiwi menjelaskan kepada seluruh peserta yang bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol bahwa saat ini kita melihat Indonesia ini kan masih dihadapkan dengan isu stunting sesuai dengan tema kita nih. Mungkin boleh diinformasikan Ibu Tiwi kepada kami mengenai isu stunting ini seperti apa dan bagaimana peranan Frisian Flag Indonesia untuk bisa menghadapi isu ini. Silakan Ibu Tiwi. Oke, selamat siang semuanya. Jadi kalau tadi ya seperti yang udah dijelaskan sama Prof. Rini, stunting itu masih jadi isu di Indonesia. Nah sekarang ini aja masih ada 2 provinsi ya, yang dia itu kondisi stuntingnya itu di relatif cukup tinggi ya, yaitu Sulawesi Barat sama NTT. Nah dan masih ada 18 provinsi lainnya yang tergolong tinggi. Jadi memang masih banyak nih provinsi-provinsi di Indonesia itu yang angka stuntingnya tinggi. Tapi puji Tuhan ya, thanks God, alhamdulillah. Ini kalau dilihat di next slide, itu tuh sebenarnya angka stunting Indonesia tuh makin lama makin turun. Jadi kalau dulu sekali ya 2013 itu 1 dari 3 anak itu ada resiko kena stunting nih. Nah sekarang sudah 1 dari 4 saja sebenarnya yang kena stunting. Jadi kita bersama dengan pemerintah ya dan juga perusahaan-perusahaan lain yang juga memberikan nutrisi yang terbaik buat si kecil. Nah kita pengen nih bersama-sama agar ini stunting itu makin lama makin turun ya. Nah, dan kalau misalnya ditanya nih ya, apa sih peranannya Frisian Flag di sini? Tentunya kami dari perusahaan nutrisi pasti inginnya memberikan nutrisi yang terbaik ya buat si kecil. Nah, kalau di next slide, nah ini tuh sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan sama Prof. Rini. Apa sih Primagro ini, inovasinya apa yang kita berikan? Nah, inovasi yang paling penting yang kita berikan itu adalah 9 AAE dan juga DHA kita yang 4 kali lebih tinggi. Jadi tadi ya yang seperti dijelaskan Prof. Rini tuh kalau sebenarnya stunting itu beyond tinggi badan. Tapi nanti kalau misalnya anaknya kena stunting, perkembangan otaknya kan terhambat ya. Jadi tidak hanya tinggi badannya saja, tapi pastikan ini related sama kepintaran anak, kecerdasan anak. Nanti nih kalau dia sekolah gimana ya kalau misalnya perkembangan otaknya terhambat. Maka dari itu kita tidak hanya memberikan nutrisi untuk tumbuh kembangnya saja ya, tapi juga untuk kecerdasan otak anaknya. Makanya ini adalah nutrisi kombinasi nih. Ada 9 AA-nya dan juga ada 4 kali DHA-nya. Nah, kalau di next slide nih apa sih 9 AA itu? Nah, jadi 9 AA itu adalah protein luar biasa ya yang berperan dalam tubuh. Nah, apa sih perannya dalam tubuh? Itu yang pertama untuk fungsi neurokognisi. Dan yang kedua untuk menstimulasi hormon pertumbuhan. Nah, gampangnya nih Bapak Ibu ya, apa sih 9 AI sama 4 kali DHA itu kerjanya kayak gimana? Jadi kalau kayak bikin rumah. Jadi kalau bikin rumah itu kan Bapak Ibu butuh pondasinya dan butuh semennya ya buat bikin rumahnya. Nah kalau pondasinya nggak ada, ya rubuh kan nanti rumahnya. 9 AAE ini adalah pondasinya. Jadi kalau nggak ada 9 AAE-nya, sudah pasti mau dimasukin nutrisi apa juga ya, itu bakalan rubuh karena nggak ada pondasinya. Nah makanya itu ini sangat penting. Ini adalah komponen utama untuk pertumbuhan si kecil, yaitu dia yang berasal dari protein hewani. Nah, dan kemudian kalau misalnya kurang nih ya, gimana nih impact-nya kalau kita kurang 9 AAE? Kalau kurang satu jenis, itu potensi tinggi badan anak bisa turun sampai 34%. Jadi itu harusnya anaknya bisa 100 cm gitu ya, dia di masa itu baru sekitar 66 cm gitu, jadi kurang sebanyak 34%. Nah, apalagi kalau kekurangan semua jenis. Nah, kalau yang harusnya dia tuh tingginya 100, malah bisa jadi 50 cm aja.
Nah, itulah kenapa di dalam produk susu Frisian Flag Primagro ini kami hadirkan dengan 9 asam amino esensial yang lengkap. Jadi pondasi rumahnya itu lengkap nanti biar dia itu kalau masuk nutrisi-nutrisi yang lain itu bisa diserap dengan lebih baik. Nah, itulah kenapa yang next-nya kita juga dilengkapi dengan DHA yang 4 kali lebih tinggi. Bisa ke next slide-nya ya, Mas. Nah, di DHA 4 kali lebih tinggi itu penting banget untuk perkembangan otak. Jadi ada omega 3, omega 6, dan juga ada DHA. Nah, jadi bersama-sama itu tuh adalah komponen struktur utama otak tuh. Yang fungsinya buat apa? Mendukung kecerdasan. Jadi kayak tadi ya, stunting itu kan juga beyond tinggi badan, itu adalah otaknya nanti bisa ada gangguan gitu ya. Nah, ini nih yang kemudian kita address dengan adanya DHA 4 kali lebih tinggi, yang juga dilengkapi dengan nutrisi lain. Jadi, kita ada omega 3 dan 6, dan kemudian ada 2 nutrisi yang sebenarnya unik ada di produk Frisian Flag. Kita itu punya yang namanya asam sialat dan juga sphingomyelin. Nah, asam sialat itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mendukung pematangan sel syaraf otak dan juga untuk menyimpan informasi. Karena kan penting ya, anak kecil kan harus ingat-ingat ya, jangan sampai dia lupa ibunya siapa, ibunya yang mana gitu ya. Jadi ini penting banget nih buat si kecil untuk mendapatkan nutrisi dari asam sialat dan juga sphingomyelin. Karena sphingomyelin ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Jadi nanti biar anaknya nggak gampang lupa gitu ya, dan juga konsentrasi. Karena ini biasanya masalah nih untuk si kecil. Kadang kalau misalnya ibu pengen lagi konsentrasi baca buku gitu ya, tapi anaknya kemana-mana konsentrasinya. Nah, ini yang diadres dari kami, dari Frisian Flag, dengan Frisian Flag Primagro, dengan menghadirkan inovasi dengan 9 asam amino esensial dan juga 4 kali DHA lebih tinggi, dilengkapi dengan nutrisi lain yang sangat penting untuk tumbuh kembang otak. Gitu. Nah, selain itu, pastikan kalau nutrisi saja tidak cukup ya, Bu ya. Jadi nutrisi aja nggak cukup. Maka dari itu kami di Ibu dan Balita menghadirkan fitur terbaru yang tadi baru saja di launching ya. Kita tuh punya namanya Akademi Keluarga Prima. Nah, apa sih yang ada di dalam Akademi Keluarga Prima? Di next slide, Mas. Nah, kita tuh ada satu fitur namanya Parenting Style Test. Nah, ini penting banget nih buat Bapak Ibu ya, karena kadang kita nggak tahu gaya parenting kita nih sebagai orang tua seperti apa, dan anaknya itu tuh karakternya seperti apa. Nah, nanti di dalam fitur Parenting Style Test ini, ayah dan ibu bisa ngecek. Jadi dia bisa mengecek saya tuh sebagai orang tua tuh gayanya seperti apa sih sebenarnya kalau untuk mengasuh anak gitu ya, preferensinya. Nah, dan juga bisa dicek anak saya ini kalau dilihat dari behaviornya, tingkah lakunya, itu tuh seperti apa sebenarnya behaviornya. Nah, nanti akan diberikan jalan tengah tuh di dalam aplikasi itu. Jadi, oh jika misalnya ayah ibunya itu sifat parenting style-nya adalah authoritarian misalnya. Tapi anaknya itu cenderungnya pengen diasuh dengan anak yang easy, ya. Jadi dia itu anak yang easy going, dia tuh nggak suka sebenarnya dengan gaya yang otoratif. Nah, nanti akan diberikan jalan tengah. Gimana ya cara memberikan stimulasi yang tepat dengan gaya kita sebagai orang tua yang sudah seperti itu ya, dan anaknya yang ternyata di tahap tumbuh kembang itu dia itu pengennya diasuh dengan cara yang lebih easy. Nah, itu adalah Parenting Style Test. Nah, kemudian kalau yang rapor tumbuh kembang prima, ini adalah yang tadi disebutkan adalah fitur Posyandu Online. Jadi fitur Posyandu Online ini adalah nanti kan kita bekerja sama dengan Indomaret ya, dengan Pak Purwanto, dengan tim Indomarko untuk menyediakan Posyandu yang offline. Nah, yang tidak bisa datang nih ke Posyandu offline kita juga sediakan fiturnya itu secara online. Jadi ayah dan ibu bisa masukin tinggi badan, berat badan si kecil, lingkar kepalanya juga berapa, dan di tracking. Nanti kita akan ada grafiknya, dan ayah dan ibu bisa men-tracking. Kalau misalnya minggu ini berat badannya sekian, kemudian dicek 2 minggu lagi berat badannya seperti apa, nanti akan ada kurva trackingnya. Jadi ayah dan ibu tidak perlu khawatir nih kalau misalnya nggak bisa melihat kalau yang kemarin-kemarin gimana ya. Nah, ini kita semuanya sudah sediakan dalam bentuk kurva. Jadi bisa di-track, dilihat. Dari pertama kali login sampai dengan login setelahnya bisa di-tracking tuh. Jadi seperti melihat KMS gitu ya, yang buku pink tadi, tapi dilihatnya online dan langsung bisa dicek juga ke dokter. Nah, kemudian ada fitur terakhir yang utamanya adalah juga emometer. Jadi emometer ini untuk mengetahui kondisi emosional si kecil itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, jadi nanti ayah ibu di sini kalau melihat dan tes lewat emometer, itu bisa melihat kira-kira contohnya ya kemampuan beradaptasi si kecil itu sekarang ada di level mana nih. Nah, kalau misalnya dia ada di level yang relatif lebih rendah, nanti akan diberikan tips.
bagaimana ya caranya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi si kecil, baik itu dengan lingkungan atau dengan hal-hal yang baru begitu ya. Jadi memang di sini ini kita nggak cuma kasih nutrisi aja ya kalau dari Fresh Milk Primagro, tapi kita mau memberikan keduanya dan pengen membantu ayah dan ibu untuk bisa jadi keluarga prima nih kayak keluarganya Mas Baim, Mbak Paula. Jadi biar bisa punya anak yang kreatif ya, karena kan Kiano pinter banget. Amin. Iya, jadi ya ini adalah salah satu tools nih yang ayah dan ibu bisa coba nih. Jadi untuk membantu agar nutrisi yang diberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan stylenya ayah dan ibu sendiri. Gitu. Pemaparannya tentang produknya juga menarik banget, bermanfaat, jadi bisa mengoptimalkan potensi tumbuh kembang si kecil ya. Jadi mencegah stunting juga pada anak. Terus tadi emang untuk akademi keluarga prima ini harus kita ikutan sebagai orang tua juga biar bisa tahu ya perkembangan tumbuh kembang anak kita ya seperti apa. Apalagi di sini udah ada keluarga prima nih. Kita bisa tanya-tanya langsung dong. Ada Ayah Baim, ada Ibu Paula, orang tua dari dua anak yang lucu-lucu yang saat ini lagi menikmati ya masa-masa mengurus dan juga menjaga putranya dan perkembangannya. Nah, kita akan bahas nih, kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Seru ya karena ini banyak juga peserta juga ibu-ibu nih yang bergabung juga dan juga blogger, media yang ingin tahu Kiano kan lucu banget ya. Sekarang makin lucu, makin pintar, kreatif. Dan ini kayaknya mirip sama ayahnya ya, kayaknya makin kesini ya. Jahilnya iya. Perkembangannya makin luar biasa. Nah mungkin sebagai keluarga prima, Ayah Baim dan juga Ibu Paula, kita juga pengen tanya-tanya sekarang lagi sibuk apa nih sama Kiano dan juga Kenzo? Kesibukannya apa aja sebelum kita ngobrol-ngobrol? Kalau saya itu biasa sih ya, saya itu olahraga pagi, habis itu kerja itu start jam 8 atau jam 9 ya sampai jam 6 sore, habis itu ya lanjut meeting ya. Pokoknya saya tuh diusahakan setiap hari itu jam 8 ya, sebelum Kiano tidur aja saya harus di rumah gitu loh, tiap hari. Itu sih kegiatan saya paling ya tiap hari seperti itu aja. Kalau ibu pokoknya pengen tahu perkembangannya. Nah sebagai ibu nih yang lagi paling repot nih kalau Ibu Paula nih kan selalu bersama dengan anak-anak nih setiap harinya. Gimana nih keseruannya, mungkin bisa cerita sama kita semua? Seru banget lagi serunya karena kan sekarang tambah satu lagi kan baby, jadi ngatur waktunya, perhatiannya itu harus benar-benar imbang gitu. Dan kalau kesibukan di rumah sih ya kalau aku sih sebisa mungkin ada waktu buat mereka pastinya. Kalau misalnya emang harus kerja kebanyakan memang di rumah. Kalaupun itu pun pergi harus di luar sebentar, itu juga cuma sebentar. Jadi memang aku lebih concern ke anak-anak karena kan memang seperti kita tahu ya 1000 hari pertama tumbuh kembang anak itu kan penting sekali gitu. Dan memang aku banyak banget yang aku pelajarin juga kayak misalnya tanya-tanya ke dokter anak. Jadi memang jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya, jadi aku tuh selalu cari tahu misalnya di YouTube, ke dokter, gimana sih kalau handle anak lagi misalnya lagi nggak mau makan kayak kemarin, Kiano udah pinter nih potty training, tiba-tiba ada momen dia itu nggak mau pipis atau pup di toilet gitu, jadi tiba-tiba dia dipopok aja gitu kan, itu kan bingung tuh gimana anak aku juga pernah ada masa-masa itu loh, ada masanya gitu. Jadi aku selalu tanya ke dokter gimana ya menghandle kayak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan masuknya, nggak bisa dipaksa, itu pun juga tetap harus dilatih, harus dikasih pengertian. Kakak ini tuh harusnya ke toilet kan kemarin udah pintar, jadi kayak gitu-gitu memang kita selalu harus apalagi ibu ya, itu pasti akan cari tahu gimana caranya supaya anak-anak kita tuh tumbuh kembangnya tuh baik dan maksimal gitu. Setuju. Sebagai ibu memang kita harus belajar terus ya, karena emang nggak ada belajar sekolahnya terus. nih. Sekolahnya dengan pengalaman anak-anak kita pastinya. Pengalaman. Nah, mungkin bisa cerita nih sebagai keluarga prima nih, menurut kita semua nih, Ayah Baim, Ibu Paula ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan untuk bisa kita lihat setiap harinya karena banyak kreativitasnya, banyak keseruannya, saling support.
pengen tahu sih sebagai orang tua tentunya gimana sih kalian selalu ada untuk tumbuh kembang Kiano di masa-masa emasnya nih. Apalagi sekarang usianya sudah 2 tahun ya. Gimana 2 sebagai orang tua? tahun. Nah, kalau tumbuh tinggi Kiano itu lagi cepet banget ya. Dan Cepet ya? Kiano juga sekarang cepet banget sampai dia kalau ngomong tuh udah banyak kosakatanya, pinter lah insya Allah ya, amin amin amin. Senang Dan Kiano juga sekarang juga ada aja tuh akal kreatifnya, itu dia tuh pinter. Pernah nih waktu itu saya lagi mau berangkat kerja, tiba-tiba Kiano ngasih saya susu Primagronya. Papa, Ma, nyangkut, dia suka gitu tuh kadang. Dia sendiri ya? Nyangkut. Iya. Nah katanya dia juga bilang buat papa nih biar nggak lapar. Nah itu dia kadang-kadang tuh akal kreatifnya tuh dia ke arah yang kita, kok bisa ya dia ngomong gini gitu loh. Itu loh yang kadang-kadang saya tuh Makin pinter ya, udah gitu celetukannya tuh. Celetukan anak sekarang tuh lebih apa yang dia omongin tuh kayak yang cepet banget ya, udah ngerti, udah nggak bisa. Bener ya? Gak bisa kayak dulu tuh kita tuh. Kayak sekarang anak-anak lebih pinter lagi pastinya. Untuk kreativitas dari Kiano sendiri gimana setiap harinya? Kreativitasnya sih sebenarnya banyak banget ya. Kayak misalnya kan kita kan selalu ngajarin hal-hal positif ya. Dari kayak cara kita mendidik itu, terutama aku ya, karena yang sering di rumah sama dia, terus sama orang-orang sekitar itu kayak pelan-pelan mempraktekkan kayak dari kata-kata. Kadang-kadang kan anak tuh nggak bisa dibilang jangan gitu kan, itu kan juga belajar juga kan. Jadi biasanya banyak orang yang bilang kalau misalnya kita ngomong jangan lari, anak tuh nangkepnya larinya, jadi dia lari. Jadi kita tuh kayak aku tuh juga belajar terus ngelatih, oke, pelan-pelan ya. Jadi kata-kata negatif tuh dihindarin banget. Jadi itu, dan itu kan juga nggak gampang ya buat kayak aku ibu baru gitu. Tapi untungnya juga pas sudah Kiano udah mulai belajar, udah 2 tahun, jadi paling ya orang-orang sekitarnya itu yang kita kasih pengertian juga, karena kan kadang-kadang kita nggak bisa full ke Kiano terus kan kayak nemenin gitu kan, main apa segala macam. Jadi orang-orang sekitar pun juga akhirnya menggunakan pola didik yang sama dengan yang kita sama gitu. dong Jadi di rumah. supaya dianya juga nggak bingung gitu. Iya, kita juga selalu cari info tuh dari sumber terpercaya ya, kayak dokter atau nggak ahli gizi, ataupun instansi yang kredibel supaya tidak salah tuh, misalkan kita itu lagi kasih asupan yang terbaik untuk Kiano. Itu dia. Benar-benar. Tadi kan kebetulan juga ada Prof Rini kan, jadi kita juga tahu gimana sih anak kita gizinya udah bagus belum. Bukan berarti badannya nggak besar atau nggak tinggi, ternyata anak kita tuh stunting, nggak gitu ternyata ya. Jadi kita harus tahu belajar banget ya. Wah, seru-seru. Pokoknya selamat menikmati pastinya sebagai ibu nih. Aku sih salut banget. Yang paling penting nih jadi ibu tuh harus sabar kayaknya, bener gak sih? Iya, harus sabar. Sabar ya sama anak ya. Dan selalu ada pastinya buat anak tersayang. Nah, kalau dari perspektifnya Ayah Baim nih sebagai ayah dari 2 anak, wow, ini sekarang udah dianugerahi ya, di saat seperti sekarang nih dapat anugerah, ini luar biasa. Ada nggak sih kekhawatiran untuk pada Kiano ya, terutama masalah pertumbuhan atau perkembangannya di usia sekarang? Pernah nggak ada rasa yang khawatir terus kayak ngeraguin hal-hal yang kayak, aduh Kiano nih oke nggak ya pertumbuhannya, perkembangannya atau daya tangkapnya, itu pernah nggak ada kekhawatiran kayak gitu selama ini ya? Ya seperti yang dikasih tahu di awal ya, angka stunting di Indonesia ini tuh masih cukup tinggi banget. Betul. Dan itu tuh kadang-kadang membuat saya sama Paula juga khawatir ya. Apalagi usia Kiano sekarang itu usia yang saya bilang itu rentan mengalami stunting dan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dan saya juga tahu ternyata stunting itu nggak cuma berpotensi mengganggu tinggi badan, tapi juga kecerdasan. Nah itu dia. Maka dari itu tuh saya sebagai orang tua gitu ya, ingin memberikan harus yang terbaik lah buat Kiano. Kita juga harus pintar-pintar mencari solusi, menyaring informasi, serta juga cermat dan dalam memilih produk terbaik itu dia, dengan kandungan yang lengkap dan tepat sesuai dengan kebutuhannya Kiano yang masih 2 tahun. Itu dia. Itu dia yang paling penting ya, memberikan yang terbaik buat anak ya. Karena asupan yang terbaik itu pasti berpengaruh ke kecerdasan anak. Iya.
Jadi cara mengatasi kekhawatiran itu tentunya memberikan asupan yang terbaik, gizi yang terbaik buat anak, apa yang terbaik ya. Karena sebagai keluarga prima, ini memang kolaborasi nih antara ayah dan ibu, betul ya, bukan salah satu sama anak-anak juga pastinya. Wah, terima kasih sekali lagi ya. Pokoknya senang banget hari ini sharingnya luar biasa. Kita semua juga sama-sama masih belajar. Untuk Ayah Baim, Ibu Paula sehat terus. Dan yang pasti bisa disimpulkan bahwa Ayah Baim dan juga Ibu Paula ini percaya pada produk Frisian Flag Primagrow dengan kandungan 9 asam amino esensial AAE lengkap dengan tinggi DHA yang diformulasikan khusus dengan mempertimbangkan nutrisi lengkap. Tadi sudah disampaikan yang dibutuhkan pada anak terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini penting sekali ya untuk bisa membantu anak untuk tumbuh lebih kuat dan lebih tinggi. Dan meningkatkan perkembangan otak agar bisa mampu berpikir kreatif dan juga memecahkan masalah apapun. Oke deh, setelah mendengarkan paparan tadi juga ya dari Ibu Tiwi mengenai isu stunting juga. Dan juga ada informasi yang jelas dari keluarga prima juga tentang keseruannya tentunya menyayangi dan mengasihi anaknya. Kita juga ada fitur posyandu online loh nih. Udah pada tahu dong? Iya, ini sangat menarik loh. Bahwa kita para orang tua diberikan kemudahan untuk tetap bisa memantau tumbuh kembang anak. Pokoknya dimonitor terus tumbuh kembangnya walaupun di tengah suasana pembatasan kegiatan di masa-masa seperti sekarang ya. Jadi ini membuat mobilitas kita kan agak terbatas. Tapi sekali lagi tentunya saya yakin semuanya juga kita akan tanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga prima, Ayah Baim dan juga Ibu Paula mengenai Akademi Keluarga Prima ini nih, ini penting banget soalnya. Udah pada ikutan dong, udah pada coba-coba kan untuk bisa lihat dan belajar di sini. Saya yakin Keluarga Prima sudah mencoba fitur terbaru dari Akademi Keluarga Prima. Pengen tahu deh, kira-kira seberapa besar peranan fitur-fitur nih yang ada di Akademi Keluarga Prima ini dalam mengoptimalkan tumbuh kembang Kiano. Siapa yang mau jawab nih? Akademi ini nih jagonya nih. Boleh deh Ibu. Ibu Paula gimana nih? Ya kalau udah coba kita kan fiturnya? pasti lebih apa ya, istilahnya lebih kritis gitu ya untuk memilih itu seperti tadi papanya bilang, maksudnya kayak asupan yang kita akan kasih ke anak, terus produk juga yang kita pasti kasih ke mereka, itu pastinya kita tuh kasih yang terbaik. Dan kita juga terbantu ya dengan fitur sekarang ini yang Primagrow punya, website Ibu dan Balita. Itu Akademi Keluarga Prima, itu di masa pandemi kayak gini kan kita jadi nggak perlu kayak ke posyandu atau keluar rumah dulu ya setiap saat ya, karena kan PPKM sekarang kan juga tingkat level 3 ya. Jadi ini tuh sangat terbantu banget, apalagi kayak khususnya kayak kita ini yang misalnya anaknya udah banyak ya, maksudnya udah 2, ada yang 3, ada yang apa gitu banyak. Jadi emang bener-bener sangat terbantu banget. Dan kita juga masih bisa memantau kesehatan dari rumah, tumbuh kembangnya Kiano, anak-anak, jadi tanpa harus keluar rumah gitu. Jadi website ini sangat ngebantu ya pastinya ya. Fitur apa sih yang udah digunakan? Mungkin bisa cerita tentang fitur yang sudah digunakan, terus apa manfaatnya yang dirasakan setelah menggunakan Akademi Keluarga Prima. Ayo, siapa nih? Nah, ayo. Kalau fitur itu Paula tuh pernah jelasin ke saya dan sampai sekarang tuh kita gunain ya. Saya sama Paula tuh menggunakan 3 fitur utama ya dari AKP ini. Yang pertama itu adalah rapor tumbuh kembang prima. Nah, fitur ini kayak posyandu tapi dalam bentuk platform online. Keren banget. Jadi saya yakin keren banget. Saya yakin banget nih fitur ini bisa membantu orang tua untuk tetap bisa memantau tumbuh kembang anak tanpa harus keluar rumah. Itu dia, keren banget. Jadi ada rapornya ya? Ada rapornya. Nah, melalui fitur ini juga kita bisa memantau progres tumbuh kembang Kiano, apakah perkembangannya sudah sesuai dengan standar kesehatan, apa aja yang perlu saya sama Paula lakuin untuk mengoptimalkan perkembangan Kiano, semuanya tuh ada di situ. Keren banget. Semoga bermanfaat buat keluarga prima yang lainnya pastinya yang akan menggunakan fitur-fitur yang ada tentunya di aplikasi Akademi Keluarga Prima ini ya. Terus ada apa lagi nih? Itu baru satu, ada 3 ya. Nah, yang kedua ini namanya Parenting Style Test.
Nah, Yes. fitur ini biasanya saya sama Paula gunain untuk untuk tahu tipe pola asuh yang paling tepat untuk Kiano. Nah, tipe pola asuh yang paling tepat buat Kiano itu dia. Karena pola asuh ibu sama ayah biasanya berbeda karakter tuh. Iya, benar-benar. Nah, dari sini tuh saya sama Paula tuh ngelihat tipe pola asuh apa yang paling cocok itu kita terapin sama Kiano. Itu yang paling penting. Dan Jadi juga bisa kita juga belajar bisa ya? menggali. Oke. Yes, betul. Dan kita juga bisa menggali informasi seputar cara memaksimalkan tumbuh kembang Kiano yang saat ini sedang di masa keemasannya. Itu yang kedua. Yes. Nah, yang ketiga itu ada namanya emometer. Emometer. Kita juga menggunakan fitur ini untuk tahu kondisi kecerdasan sosial dan emosional Kiano. Karena sekarang kan Kiano itu sangat aktif ya. Dan kadang-kadang kita melihat ada aja tuh perubahan dan perkembangan hubungan Kiano dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Dan bagaimana Kiano itu bertemu dengan orang baru, cara dia memahami emosionalnya sendiri, dan perubahan kebiasaan dari Kiano itu sendiri juga. Nah, kami berharap juga sama Paula maksudnya ya, dengan rajin mengecek keadaan sosial dan emosional Kiano, nanti akan memberikan pengaruh baik untuk kesuksesannya di masa depan. Amin. Itu dia. Wah, tandanya bermanfaat sekali ya pastinya. Banget. Fitur-fiturnya. Ini kayaknya kita harus sosialisasikan nih. Ya kan? Ada lagi tambahannya, silakan. Iya, aku juga mau nambahin karena kan aku paling berasa banget nih dengan fitur AKP ini tuh membantu banget, apalagi kan kayak situasi COVID sekarang yang nggak bisa sering-sering keluar rumah gitu kan, jadi kita mobilitasnya juga terbatas, tapi kita tuh juga harus kesehatan tuh menjadi investasi utama kita, jadi kita tuh para orang tua tuh harus cerdas juga untuk menjaga tumbuh kembang anak, terutama dalam paling penting tuh menyaring informasi. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, udah menyimpulkan. Jadi lebih baik kita mencari informasi, kita saring mana yang baik dan cocok buat pola asuh anak kita. Dan juga yang paling tepat nih, yang paling penting memilih produk terbaik dan tepat untuk perkembangan optimal anak kita. Nah itu. Terima kasih. Wah, benar-benar komplit lengkap ya ini paketnya ya. Keluarga Prima ini saling mengisi, saling support. Ayah Baim, Ibu Paula luar biasa, walaupun di masa pandemi kita tetap bisa memonitor ya perkembangan dan pertumbuhan anak kita. Dan tentunya di Akademi Keluarga Prima ini juga kita bisa tahu kira-kira apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk anak kita. Dan inovasi dan komitmen Frisian Flag Indonesia saya rasa sangat membantu kita nih untuk para orang tua untuk bisa meningkatkan literasi lagi akan gizi, kesehatan untuk anak kita melalui itu dia tadi inovasi fitur digital terbarunya. Wah, sangat bermanfaat. Semoga fitur ini ke depannya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh orang tua, apalagi di saat kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa konsultasi langsung ya sama dokter, mungkin kita bisa melakukannya dan mencari tahu sekali lagi semuanya ada fitur-fiturnya agar bisa mengoptimalkan tumbuh kembang fisik dan otak anak kita. Terima kasih untuk Keluarga Prima yang luar biasa. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang Posyandu online ya. Dan tentunya juga Ibu Tiwi juga tadi mention kalau program Posyandu offline yang bernama Prima Nutri Posyandu bekerja sama dengan Indomaret. Nah, untuk lebih jelas di sini sudah hadir Bapak Purwanto Wahyudi, Marketing Microeconomics Project Eksekutif Indomaret, dan pastinya nih Pak Pur akan menjawab nih banyak pertanyaan, tentu juga kita akan bertanya lebih detail mengenai Posyandu offline yang diberi nama Prima Nutri Posyandu. Betul ya Pak Pur? Iya betul Mbak Wit. Pak Pur ini semangatnya bisa mungkin ceritakan sama kita semua nih. Prima Nutri Posyandu ini programnya seperti apa sih? Dan nantinya program Prima Nutri Posyandu ini akan mulai dilakukan kapan? Di mana saja? Oke, Mbak Wit, terima kasih ya. Ini sebenarnya momen yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Karena apa? Beberapa tahun sebelum pandemi itu menjadi sesuatu yang sangat wow di kalangan masyarakat, terutama ada di pedesaan ya. Mereka menganggap bahwa Posyandu ini kayak tempat untuk piknik, tamasya. Sampai begitu loh Mbak. Iya ya, benar. Jadi sampai pada datang mereka dengan mobil bak terbuka, berbuyun-buyun mengikuti program Posyandu ini. Jadi makanya ini semoga ya tahun ini kita bisa menjalankan ini lagi secara offline.
Tapi yang pasti bahwa memang posyandu ini adalah kita nanti akan menargetkan ya ibu-ibu, terus balitanya, orang tuanya, itu juga kalau mungkin ada juga lansia ya. Jadi nanti kita akan memberikan bentuknya ada imunisasi, ada paket nutrisi ya. Buat orang tua nanti kita akan lakukan juga yang namanya workshop kesehatan untuk tumbuh kembang anak, juga untuk lansia nanti kita ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kesehatan gratis ya. Jadi alhamdulillah tahun ini kita akan bersama-sama dengan Vision Flag Indonesia ya untuk membuat satu program posyandu dan nanti insya Allah kita akan mulai dijalankan di week keempat Februari ini atau mungkin di awal Maret ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat kita tunggu-tunggu. Beberapa kota ya, nanti rencana kita akan ada di 20 kota ya, nanti kita akan bersama-sama jalankan ini, misalkan kayak di Medan, Tangerang, Yogyakarta, Banjarmasin, Manado, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya ini semoga lah beberapa local government ini sudah bisa memberikan keleluasaan untuk kegiatan posyandu ini ya, mengingat salah satu yang betul-betul tidak bisa kita jalankan selama pandemi adalah program posyandu ini. Jadi mudah-mudahan ya program posyandu Prima Nutri Posyandu ini nanti kita bisa jalankan di tahun ini. Begitu Mbak Wit ya. Bisa lancar ya, bisa dijalankan ya. Tujuan programnya kita sendiri? Berharap seperti itu ya. Ya betul. Tujuan program ini sebenarnya apa sih Pak Pur? Tujuannya gini ya, jadi ini sama-sama ya kita Vision Flag Indonesia melalui Prima Grow bersama kami di Indomaret itu kita memberikan satu bentuk kepedulian ya terhadap kesehatan masyarakat ya, terutama masyarakat Indonesia dari yang balita hingga sampai lansia ya, karena selama pandemi ini mereka agak sedikit dalam tanda kutip itu kayak tidak diperhatikan karena semua konsentrasinya ke COVID terus seperti itu sehingga mungkin menjadi sedikit terabaikan lah, apalagi kan usia 1000 hari pertumbuhan anak ini kan sangat penting ya Mbak Wit ya, penting sekali, makanya ya memang ini harus diperhatikan dengan baik ya, jadi untuk mencegah stunting di usia balita tentunya ya, makanya tentunya untuk mendukung semua ini ya kita harus memperhatikan dari sisi imunisasinya, dari pola makan anaknya, serta edukasi masyarakat ya mengenai kesehatan anak kepada orang tuanya, sehingga menjadi satu kesatuan yang kita bisa jalankan bersama-sama untuk mendapatkan satu generasi anak yang lebih baik lagi ya. Jadi mudah-mudahan ini ya kita sama-sama berharap ya ini varian Omikron ini segera lepas ya. Amin. Jadi nanti kita bisa lebih konsentrasi lagi banyak memperhatikan anak-anak dan ibu orang tua mereka. Kurang lebih begitu. Oke, Pak Pur. Nah, untuk siapa saja sih yang ditargetkan akan bisa mengikuti program ini, Pak Pur? Yang pasti adalah anak-anak usia balita. Itu yang pasti itu. Lalu orang tuanya tentunya. Karena apa? Ya orang tuanya. Karena kita juga harus memberikan edukasi kepada orang tua sebagai orang tua mereka bagaimana mendidik anak, memperhatikan anak agar itu akan tumbuh dengan maksimal ya. Dan yang terakhir tentunya adalah lansia yang biasanya ada mungkin ada beberapa keluhan-keluhan, nanti kita bisa menjadi target juga untuk bisa memberikan penguatan gratis. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, satu lagi nih ada juga saya mau tanyakan mengenai bagaimana konsumen bisa mengikuti program ini nih. Mungkin biar lebih jelas. Ini dia nih. Jadi begini. Dalam setiap kami hadir di satu wilayah, kota atau kabupaten tertentu ya, jadi kami ini selalu berkoordinasi, Mbak Wit ya, jadi dengan dinas terkait tentunya adalah dinas kesehatan ya. Nah nanti dari dinas kesehatan ini akan bersama-sama dengan para kader-kader posyandu ya di satu tempat tertentu, di satu kabupaten atau kota tertentu yang nanti akan dilakukan kegiatan posyandu offline ini. Nah, pada saat inilah ya gitu ya, jadi tepat sasarannya kita menginformasikan itu H-14 nih Mbak Wit ya.
Udah Jadi ya. kita H-14 menginformasikan kepada masyarakat sekitar di lokasi kegiatan nanti posyandu offline tadi itu, ya sehingga mereka akan sudah prepare nih, bersiap-siap bahwa nanti tanggal sekian akan ada kegiatan posyandu di balai desa kah, atau misalkan di salah satu toko Indomaret kah, atau apapun yang nanti kita akan tentukan bersama-sama. Sehingga ini adalah menjadi satu kerjasama yang baik ya antara dinas dengan kader, dengan Vision Flag Indonesia, dengan kami sebagai pelaksana yang ada di lapangannya. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa lebih maksimal lagi dari peserta ya. Peserta ada. Tentunya ini kita juga mesti berhati-hati karena masa-masa pandemi seperti ini, protokol kesehatan juga harus betul-betul kita harus jalankan dengan baik ya, sehingga tidak menjadi satu sentra penularan COVID gitu ya. Betul, makanya ini yang penting ya. Makanya dengan hal ini H-14 kita akan memberikan woro-woro kepada Sudah mereka. woro-woro ya? Ya, betul. Mereka tahu bahwa nanti di tanggal tertentu kita akan ada kegiatan itu. Mudah-mudahan akan semakin banyak ya anak-anak balita dari masyarakat sekitar itu bisa terbantu dengan kondisi yang selama ini agak sedikit terabaikan. Begitu, betul. Mbak Widi. Ini pasti sangat membantu sih. Tapi ini yang terakhir nih, harapan Bapak sendiri ke depannya dengan program ini apa nih Pak Pur? Ini Masya Allah ya, jadi kami ini dengan Vision Flag ini sudah luar biasa, karena dulu saya juga pernah di merchandising ya, banyak kita koordinasi, kita kerjasama dari sisi penjualan, apalagi sekarang ini saya dari sisi CSR, dan tentunya harapan kami adalah ini sama-sama kita melakukan program berbagi ya, Mbak ya. Jadi mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama untuk berbagi, untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam hal ini adalah anak-anak balita, ibu-ibu orang tua mereka, terus dari para lansia ini akan terus baik ya, dan kerjasama kami dengan Vision Flag Indonesia ini juga akan terus berjalan untuk bisa memberikan kualitas kesehatan yang baik ya kepada masyarakat ya di seluruh Indonesia. Karena memang tahun ini sebenarnya kami berharap akan lebih banyak lagi titik-titik lokasi posyandu ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa ya mungkin sekitar 60 atau 70 titik tahun ini. Semoga ini bisa akan tercapai. Apalagi kan kerjasama yang sudah luar biasa. Kalau tidak salah saya itu dari tahun 2018 nih dengan Vision Flag Indonesia sudah mulai bekerjasama luar biasa. Ya, program posyandu ini. Jadi kedepannya akan bisa bekerja sama kami lagi lebih luas lagi. Amin. Dalam mendukung ya kesehatan masyarakat Indonesia. Harapan kami begitu, Pak Wid ya. Terima kasih ya Pak Pur, sukses untuk programnya lancar dan memberikan manfaat buat banyak orang, tentunya dari ibu, balita ya kan, semuanya bisa mendapatkan banyak manfaat. Apalagi di saat sekarang sehat terus pastinya ya Pak Pur. Terima kasih. Iya betul ya, sehat terus ya. Salam luar biasa buat Primagro. Pak Pur nih jawabannya lengkap nih semuanya. Paula, Mas Saim, Ibu Tiwi ya. Satu-satu di absen loh. Kesehatan. Baik, ya. Ya bisa ketemu langsung dengan keluarga. Terima kasih Pak Pur. Jangan kemana-mana, kita masih ada tanya jawab ya. Kita lanjut kembali. Oh masih ada pertanyaan nih, tandanya buat keluarga Prima nih. Buat Ayah Baim dan juga Ibu Paula nih. Mungkin bisa kasih tips dan saran nih mungkin untuk bisa selalu memberikan yang terbaik dari awal, dari pada saat Mbak Paula waktu itu ya, dari mengandung sampai punya anak yang sehat-sehat sampai sekarang anak-anaknya pun tumbuh sehat. Tipsnya apa sih buat suami istri yang luar biasa ini untuk bisa memberikan yang terbaik buat keluarga tentunya? Sepertinya boleh di-unmute dulu. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu nih, belum terdengar suaranya. Belum. Tunggu dulu. Belum. Udah? Oke, gimana nih? Ibu Iya, Paula?
seperti tadi yang kita udah sebutin juga, maksudnya sebenarnya kita sebagai orang tua pasti akan kasih yang terbaik buat anak kita. Yang pasti harus lebih aktif ya, peran orang tua harus lebih aktif gitu untuk mencari informasi, menyaring informasi, terus kasih produk pun juga pasti dicek dulu, kasih yang terbaik dan memaksimalkan apa yang kita tahu dan yang kita punya ke anak tersebut supaya hasilnya juga optimal gitu, tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Pokoknya kalau saya tuh yang paling penting kalau pertumbuhan tuh asupannya. Makanya saya tuh mau bilang terima kasih ya sama Frisan Flag. Pokoknya kita berdua yakin dengan Frisan Flag Primagrow dengan kandungan 9 asam amino esensial dan DHA 4 kali lebih tinggi. Kami yakin tuh pertumbuhan Kiano dapat menjadi optimal. Pokoknya terima kasih Frisan. Luar biasa, Primagrow ini ya kandungannya luar biasa emang ya, bisa memberikan yang terbaik buat anak juga dan juga DHA-nya 4 kali lebih tinggi ya kan. Ini sudah terbukti dengan anak-anak ya, 9 AAE, DHA 4 kali lebih tinggi. Sehat terus buat Kiano ya. Terima kasih ya. Juga buat ayah Baim dan juga Ibu Paula, terima kasih. Terima kasih. Ini masih ada lagi nih, masih ada lagi pertanyaannya ya. Oke. Oh ini ada yang lucu nih pertanyaannya, bisa dijawab nih. Gimana sih parenting style kalian? Oh ada yang kepo. Pengen tahu style parentingnya gimana nih, menarik loh buat kita. Kalau saya lebih ke arah sesuatu hal yang positif terus ya ke Kiano itu. Benar kata Paula, jangan ngomong jangan, tidak boleh, itu saya jauhin semua. Dan saya juga bilang sama diri saya tuh kalau seumuran Kiano itu kita jangan memerintah dia, jangan menyuruh, tapi lebih ke mengajak ya, kayak lebih merayu dia ya, kayak misalkan kemarin juga ya kita pas kerja gitu ya, dia tuh tidak perlu itu kerja, tapi kita merayu dia untuk melakukan. Jadi pas sampai set bermain itu benar-benar ya, sambil bermain ya. Iya bermain, jadi semuanya one take oke tuh benar-benar wah emang kecerdasannya itu karena Frisan Flag Primagrow. Asik. Asik. Happy deh pokoknya deh. Sampai ketemu lagi, terima kasih ya. Ini pasti schedule-nya udah langsung ada lagi nih kerjaan selanjutnya. Makasih banget untuk keluarga Prima. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Tapi di sini masih ada Ibu Tiwi dan Pak Pur ya. Thank you. Sehat terus. Saya pamit ya semuanya. Sampai ketemu. Thank you banget ya. Udah waktunya sharingnya, terima kasih. Dadah. Wow. Dadah. Emang seru ya kalau ngobrol sama konten creator. Bawaannya mau tanya semua cerita-ceritanya, tapi ternyata di tengah-tengah kesibukannya pastinya untuk keluarga Prima dari Ayah Baim dan juga Ibu Paula ini selalu memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak. Kita lanjut lagi nih, di sini masih ada Ibu Tiwi nih, ada pertanyaan loh buat Ibu Tiwi. Saya akan bacakan pertanyaannya ini dari Mbak Helena, blogger. Pertanyaannya adalah, apakah ada syarat tertentu untuk bisa menggunakan fitur-fitur dan tes di Akademi Keluarga Prima? Wah kayaknya tertarik nih. Syaratnya apa aja nih Bu Tiwi? Tidak ada syarat, jadi gampang sekali. Ibu tinggal login saja ke dalam aplikasinya. Jadi nanti tinggal masuk ke dalam website ibudanbalita.com dan nanti ada tulisan tuh baru Akademi Keluarga Prima, tinggal diklik. Kemudian nanti tinggal coba salah satu fiturnya kalau ada yang mau dicoba. Nah kemudian nanti tinggal login, sign up, pakai Facebook juga bisa. Jadi sangat mudah. Nah, nanti kalau misalnya ada promo-promo menarik ya, yang ada di Frisan Flag, itu juga bisa dilihat juga di sana. Kita akan selalu memberikan informasi lah, promo. Sama Pak Pur kan juga kita sering ada promo-promo ya di Indomaret, Pak. Iya, betul, Bu Tiwi. Ini emang penting banget sih promo di Indomaret, karena setiap ke Indomaret langsung tahu nih update-nya apa nih, ya kan? Ibu-ibu tuh seminggu 5 kali loh ke Indomaret sama anak-anak. Ini bener loh, jadi paling oke banget sosialisasinya nih. Oke, ada pertanyaan lagi masih buat Ibu Tiwi. Oke, pertanyaannya dari Sadewi, blogger. Mau tanya, susu Primagrow ini bisa dikonsumsi untuk anak 24 bulan dan abangnya usia 9 tahun kah? Bisa dijadikan cemilan juga kah susu Primagrow seperti kue ataupun lainnya? Silakan Ibu Tiwi. Oke, dari kita ada produk range-nya usia 1-3 tahun ya, seperti yang ada di layar. Nah, kemudian ada juga yang 3 tahun ke atas. Jadi yang 3 tahun ke atas silahkan bisa dikonsumsi sampai dengan anaknya umur 9 atau nanti anaknya umur 10 tahun. Nah, apakah bisa dikreasikan resep? Insya Allah bisa.
Insya Allah bisa, karena kita itu ada banyak sekali kok resep di dalam ibu dan balita, itu tuh yang juga menggunakan Frisian Black Prima Grow. Nggak cuma resep-resep dessert ya, atau makanan penutup atau makanan manis, bahkan beberapa itu kita juga menyediakan resep makanan yang asin, misalnya untuk menggantikan santan atau menggantikan krim, jadi itu juga bisa lebih sehat ya buat si kecil. Wah seru, bikin cemilan-cemilan ya selagi di rumah kayak gini ya. Terima kasih jawabannya. Nah ada lagi nih pertanyaan masih buat Ibu Tiwi nih. Pertanyaan dari Mirna Puji Rahayu. Pertanyaannya adalah aplikasi Akademi Keluarga Prima ada benefit promo pembelian susu Frisian Flag Prima Grow juga nggak sih di apps-nya? Oh baik. Nah, itu terintegrasi sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, kita juga ada program poin ya di dalam Frisian Flag. Jadi, otomatis Ibu kalau misalnya bergabung di Akademi Keluarga Prima atau kemudian membeli ya, kemudian submit kode unik, itu pasti juga akan mendapatkan informasi promo yang menarik juga. Dan kita juga ada WhatsApp community yang nanti Ibu juga bisa bergabung di dalam WhatsApp group itu. Nah, itu tuh semua informasi promo tuh. Promo-promo yang ada di dalam Indomaret. Nah, itu tuh semuanya akan ada tuh di sana, akan diinformasikan. Oke, pokoknya langsung aja bisa lihat update promonya ya. Ini ada betul pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Prima untuk Pak Pur sekarang pertanyaannya. Pak Pur sudah siap? Oke, pertanyaannya adalah saya dan anak saya usianya 2,5 tahun. Ingin ke Prima Nutri Posyandu. Apa syaratnya? Lokasinya di mana, kemudian akan aktif di berapa kota dan target pesertanya. Ini beberapa ada yang sudah dijawab, mungkin dijelaskan lagi ya Pak Pur ya, biar lebih jelas semuanya. Boleh. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih. Jadi Ibu, nanti kami akan hadir dengan Prima Nutri Posyandu ini akan ada di 20 titik. Ya, di 20 titik yang tentunya nanti kita akan share ya titik-titik mana yang akan kita jalankan bersama. Kembali lagi bahwa Ibu tinggal datang saja nanti ke lokasi tersebut ya untuk bisa ikut dalam program Posyandu tadi itu. Lalu yang berikutnya adalah tetap masih sama bahwa target kita adalah memang anak-anak balita, terus ibunya juga nanti orang tuanya juga nanti lansia yang kita akan bisa coba berikan pengobatan gratis ya, kurang lebih begitu jawaban dari saya Mbak Wiwit ya. Terima kasih Pak Pur. Ya. Oke, sudah terjawab semua ya, jadi semoga nantinya pastinya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Sudah tidak sabar semuanya kita bantu sosialisasi juga ya untuk rekan-rekan media kepada ibu-ibu Prima ya di seluruh Indonesia pastinya. Oke, karena keterbatasan waktu, tanya jawabnya kita tutup. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan media atau blogger yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan untuk bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Dan bisa menghubungi tim dari Iris PR untuk bisa kita sampaikan kepada narasumber ya. Jadi menyusul nanti untuk jawabannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Tiwi, Pak Andrew juga tadi, Pak Purwanto, Ayah Baim, Ibu Paula yang sudah berbagi informasi hari ini, pengalamannya, tipsnya, ilmunya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ini senang sekali pastinya. Ya. Saya juga mengajak semuanya untuk seluruh peserta tentunya akan ada banyak keseruan yang saya janjikan tadi, di mana sekarang kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, di sini akan ada game tanya jawab. Oke, untuk game kali ini kita akan pilih pemenang berdasarkan yang paling cepat jawab nih. Jawaban ditulis di kolom komentar. Jadi langsung jawab yang benar jawabannya. Siapkan jari-jarinya. Pertanyaannya ada 3. Kita mulai dari sekarang. Hadiahnya lumayan ya. Pertanyaan pertama. Kandungan gizi yang ada dalam Frisian Flag Prima Grow adalah apakah A 9 AAE dan DHA 4 kali lebih tinggi? Aduh gampang banget nih. B 7 AAE dan DHA, C 8 AAE dan DHA, atau D 5 AAE dan DHA. Langsung jawab, cepat-cepat. Dan udah pasti tahu dong, nggak boleh salah dong dari tadi loh ini. Gampang dan mudah. Jawabannya adalah A 9 AAE dan DHA 4 kali lebih tinggi. Itu dia yang pertama ya.
Kita lanjut. Waduh, cepet banget jawabnya ya. Ini dia pertanyaannya, saya bacakan. Udah ada yang cepet-cepetan belum tadi jawab? Udah ada? Mau kita bacakan? Nanti. Nanti ya, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan berikutnya adalah fitur yang dapat memantau tumbuh kembang anak secara online di Akademi Keluarga Prima. Ini juga tadi kita bahas nih. Adalah A. Parenting Style Test. B. Rapor tumbuh kembang prima. C. Emometer. D. Posyandu online. Jawabannya apa ya? Fitur yang bisa memantau tumbuh kembang. Harus fokus nih dengan kata-katanya tumbuh kembang anak. Oke, 3, 2, 1. Habis waktunya jawabannya adalah B. Rapor tumbuh kembang prima. Aduh, yang jawab langsung gini, aku benar, aku benar. Semangat ya, lanjut lagi. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Deg-degan dapat nggak ya hadiahnya? Ini gampang banget. Ada berapa kota Prima Nutri Posyandu yang akan dijalankan? Pak Pur tadi sampai udah panjang jawabnya. Apakah A 20 kota, B 25 kota, C 30 kota atau D 35 kota? Jawablah. Siapa ya jadi pemenang, gak sabar deh. 3, oh masih jawab. Oke lanjut, yang mana nih? Pak Pur kasih contekan Pak Pur, yang mana nih? Masa pada gak ada yang tahu, tadi udah dijawab loh. Ya, boleh kan, nih, kasih tahu. Bapak Pur jangan kasih tahu deh. Oh nggak usah ya. Aku bingung loh milihnya loh. A 20 kota, B 25, C 30 atau D 35. 3, 2, 1. Jawabannya adalah pastinya A 20 kota. Tadi Pak Pur udah bilang 20. Oke. Selamat ya buat yang menang. Kita akan lihat nih selanjutnya. Kita pengen kasih tahu juga untuk seluruh rekan-rekan media dan komunitas yang hadir. Kita pengen kasih tahu juga siapakah saja ya yang menjadi pemenang. Pemenangnya kapan nih kita umumkan? Oh masih dilihat dulu. Oke, saya umumkan dulu ini informasinya ya. Selagi menunggu siapakah yang menjadi pemenang, kita informasikan kepada rekan-rekan media dan komunitas yang hadir. Frisian Flag Indonesia juga akan memilih artikel terbaik loh yang telah dipublish ya. Jadi sudah dipublish oleh rekan media dan komunitas. Jadi kita akan memilih 3 jurnalis dan 3 orang dari komunitas yang membuat konten paling menarik dan juga informatif. Hadiahnya totalnya sebesar 10 juta rupiah untuk 6 orang pemenang. Oke, caranya gimana? Ini dia ada di screen ya. Nah caranya seperti apa? Sekali lagi untuk rekan-rekan media, ini dia yang ingin berpartisipasi dan pengen tahu caranya. Wajib mengirimkan artikel terbaik rekan-rekan media dan komunitas yang sudah dipublikasikan ke email. Emailnya adalah bella.sakina@id.iris@worldwide.com dengan subjek best article strip Frisian Flag Prima Grow. Oke. Kriteria penilaian terbaik adalah artikel yang mengandung pesan mengenai acara kita hari ini. Wah ini pastinya jagonya nih rekan-rekan media ya untuk bikin artikelnya. Periode submit artikelnya 17 sampai 24 Februari 2021. Pengumuman pemenangnya 28 Februari 2021. Nanti kita akan umumkan. Dan ada 6 voucher belanja Indomaret dengan total 10 juta rupiah. Wah, ayo rekan-rekan media untuk bisa ikutan. Akan ada 3 jurnalis dan 3 orang dari komunitas yang membuat konten paling menarik nih nantinya akan bisa menjadi pemenang. Oke, sekarang kita akan lihat nih. Selagi semuanya semangat menunggu, deg-degan tadi yang udah jawab paling duluan. Siapa ya pemenang kuis hari ini? Siapakah dia? Pemenangnya adalah, ini dia pemenangnya adalah yang pertama dari blogger Safira. Selamat. Yeay, dapat hadiah nih voucher Indomaret nih. Juara kedua pemenangnya adalah Novarti Blogger. Selamat, selamat. Satu lagi, emang gercep ya ibu-ibu nih semua nih. Dari Berita Surabaya, Titin. Selamat Mbak Titin.
nanti akan mendapatkan nih pemenangnya ini voucher Indomaret masing-masing sebesar Rp300.000. Jangan sedih ya buat ibu-ibu prima yang lagi nonton nih, ibu-ibu prima. Dari awal sampai sekarang nggak usah sedih. Karena kita sudah pilih 2 pemenang. Yang mana masing-masing mendapatkan voucher Indomaret sebesar totalnya Rp300.000. Nah, nanti kita akan lihat ya, siapakah para ibu prima yang emang setia dari awal sampai akhir untuk mengikuti acara ini bisa dapat kesempatan nih, dapetin voucher Indomaret. Wah, siapakah dia? Sedang kita cek terlebih dahulu. Pokoknya hari ini semua senang ya, dapat ilmu, dapat sharing dari keluarga prima, dari ketemu langsung juga secara virtual sama Ayah Baim dan juga Ibu Paula. Cerita tentang Kiano, terus juga dapat sharing dari Prof Rini, wah lengkap sekali dan dapat hadiah. Pokoknya hari ini kita senang-senang dan tentunya berbuat hal yang positif selama pandemi ini, terus bikin acara-acara tentunya untuk memberikan yang terbaik ya. Untuk rekan-rekan media jangan lupa ya untuk ikutan ya. Sekali lagi bikin artikel yang seru, yang menarik tentang acara kita pada hari ini. Kita lagi milih nih 2 pemenang. Siapakah yang mendapatkan voucher Indomaret? Oke. Saya juga hari ini dapat ilmu penting sih tentang tadi juga untuk bagaimana mencegah stunting, dampak negatifnya terhadap perkembangan otak dan juga pertumbuhan fisik anak ya. Tentunya dengan 9 AE dan tinggi DHA 4 kali lebih tinggi. Bersama dengan Frisian Flag Prima Grow ini memberikan yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Semoga bisa bermanfaat juga dengan tadi untuk Ibu Prima juga bisa langsung nih untuk website Akademi Keluarga Primanya ya. Jangan lupa bisa tahu tumbuh kembang anak, bisa tahu raportnya. Banyak sih hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dan pastinya bisa update terus ya ilmu kita, mencari literasi yang terbaik dari sisi ibu untuk keluarga tercinta. Oke. Nah, seperti yang kita informasikan, kita akan pilih. Tentunya di sini saya kasih tahu lagi ini khususnya buat rekan-rekan media nih. Jangan sampai nanti informasinya kurang jelas. Jadi rekan-rekan media saya informasikan kembali. Oke, bagi Ibu Prima terlebih dahulu ya. Untuk Ibu Prima seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan pilih 3 pemenang kontes sosial media ya. Yang sudah mengupload foto dan video acara hari ini. Wow. Pemenang akan kita umumkan pada tanggal 18 Februari 2022 di Instagram @ibu-dan-balita. Di follow Instagramnya @ibu-dan-balita. Kita masih tunggu loh postingan ibu-ibu. Posting deh yang banyak, yang seru, captionnya juga. Ada kompetisi juga keluarga prima lainnya di Instagram @ibu-dan-balita untuk ibu dan ayah prima. Dan event ini berjalan selama 3 minggu. Dari tanggal 14 Februari sampai 5 Maret. Dan tiap minggunya kita akan memilih tentunya keluarga prima yang memenangkan hadiah dengan total voucher belanja Rp1.500.000. Wow, dapat juga hadiah spesial hampers dari Frisian Flag. Wah, seneng banget ya. Pokoknya update selalu di Instagramnya @ibu-dan-balita. Bagi ibu yang berpartisipasi dan menjadi keluarga prima, yuk langsung di follow, cek info selengkapnya di Instagram @ibu-dan-balita. Yuk kita gabung jadi keluarga prima. Wah, seru. Oke, kita masih melihat nih. Rekan media juga dapat kesempatan ya bikin artikel. Wah, seru. Terus juga ibu-ibu prima dapat hadiah juga. Nah, untuk rekan media, tadi informasinya apakah sudah jelas? Apa saya akan ulang kembali? Untuk rekan-rekan media sekali lagi kita akan cek kembali untuk update informasi bagaimana mekanisme untuk membuat artikelnya sekali lagi buat rekan-rekan media dan juga komunitas ya. Jadi blogger-blogger ini kesempatan deh bikin karya dan juga memilih artikel yang terbaik nantinya akan terpilih. Dari Frisian Flag Indonesia akan memilih 3 jurnalis dan 3 orang dari komunitas untuk membuat konten yang paling menarik dan informatif. Jadi bebas untuk berkreativitas ya. Hadiah totalnya ini sebesar Rp10 juta untuk 6 orang pemenang. Jadi memang media juga jurnalis bisa dapat hadiah 3 pemenang dan komunitas ada 3 pemenang ya.
Untuk caranya, rekan-rekan media dan komunitas yang ingin berpartisipasi, sekali lagi kirimkan artikel terbaik rekan-rekan media yang sudah dipublikasikan ke email bella.sakina@id.iris-worldwide.com. Subjeknya, best article, strip, Frisian flag, Primagro. Oke, kriteria penilaian nih yang terbaik adalah artikel yang mengandung pesan-pesan mengenai acara kita hari ini. Jangan sampai lupa submit ya, artikelnya ini tanggal 17 sampai 24 Februari 2022, ini periodenya. Pengumuman pemenang 28 Februari 2022. Hadiahnya akan ada 6 voucher belanja. Wow, dengan total 10 juta rupiah. Oke, seluruh Ibu Prima, terima kasih sekali lagi, jangan kemana-mana dan yang pasti jangan lupa untuk seluruh Ibu Prima untuk cek info yang sudah ada di kolom chat. Ibu-Ibu Prima bisa dicek dulu infonya dari tim kami yang sudah ada di kolom chat. Karena ini penting sekali untuk Ibu-Ibu Prima untuk bisa mengetahui tadi ya, yang udah ikutan juga, udah jawab pertanyaan-pertanyaan. Stay bersama kita dari awal sampai akhir acara. Wow, senang banget. Hari ini aku tuh senang banget ya ketemu semuanya walaupun secara virtual. Tapi gimana pun tetap semangat ya. Gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Dan yang pasti walaupun sudah harus berpisah nih, saya pengen ngucapin terima kasih juga buat seluruh narasumber dan seluruh peserta. Kita foto bareng masih bisa dong? Foto bareng ya? Oke, kita nyalakan kameranya dulu. Biar saya bisa lihat langsung nih semua pesertanya yang masih standby sampai akhir acara. Hai Ibu Prima, aku geser ke sini ya. Oke, Ibu Prima kita foto ya biar seru. Wow, sudah siap. Nyalakan kameranya sama Ibu Wiwit di sini kita foto. Ada Ibu Tiwi juga, kita masih standby ya, semangat ya. 1, 2, 3. Cekrek. Ya ampun senyumnya oke banget. Sekali lagi Pak Endro, sekali lagi. Ibu Prima 1, 2, 3. Smile. Dadah-dadah dong. Yeay, thank you. Terima kasih sudah berkenan untuk belajar banyak hari ini. Terima kasih untuk sharingnya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa juga di-share sama ibu-ibu Prima lainnya dan keluarga Prima lainnya. Narasumber kita hari ini juga luar biasa, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat untuk keluarga Indonesia, tetap semangat, sehat terus walaupun kondisi seperti sekarang. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, salam sehat, saya Wiwit Salman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.